aja. No, Anda Nggak kan usah bertanya sampai ke pakai saya. kita Kalau sini kita berdiskusi, dengar nggak? brother jangan Kita mengintervensi. berdiskusi. Anda diskusi sama saya, tapi Anda melakukan intervensi ke saya. Ini namanya Anda tidak sepakat dengan perbedaan yang saya keluarkan dari pemikiran saya. Masa saya dijajah pemikirannya? Sebenarnya ke Umi No, sendiri wait a yang minute. mengeluarkan statement itu. Artinya Ya hak mereka. Nah, tapi dengarkan baik-baik. Kalau ternyata di Depok ada orang Kristennya, mereka kesulitan untuk beribadah karena nggak ada tempat ibadahnya, maka kalau orang Depok melarang mereka membangun tempat ibadah, itu orang Depok dikatakan sebagai fake orang-orang intoleran. Nah, kenapa seperti itu? Karena Anda juga harus paham, misionaris itu sesuatu yang fakta. Saya adalah orang yang menganjurkan untuk umat Islam nggak perlu takut dengan misionaris. Ajak mereka dialog. Mereka tidak akan mampu menjelaskan esensi dalam agama mereka. Ajak, apalagi sudah tahu apologet ada. Cek salah satu gereja Isa Al-Masih di daerah Klaten, daerah Pasir apa Wedi namanya. Ya, saya pernah menjadi saksi, saya pernah datangi. Saya wawancara semua warga di situ. Saya tanya bagus-bagus. Mbah, Bu, Pak D, Bu D, di sini ada berapa rumah Kristen? Nggak ada, Nduk. Lah, kalau nggak ada Kristennya, terus piye? Yang ke gereja sini siapa? Dari luar, Nduk. Kalau orang kampung masih bisa lah, terima-terima aja. Kalau mereka sudah cerdas dan mereka punya sistem sendiri untuk mengamankan diri mereka dari orang-orang salah, apa kalian mau marah kepada wilayah yang nggak mau terima? Saya aja nih orang Islam, kalau seandainya di Medan itu cuman Kristen aja, saya larang orang Islam bikin masjid di situ, ngapain? Di Depok itu warganya itu nggak ada yang Kristen, tiba-tiba kalian bikin gereja di situ, kalian harus dipertanyakan ngapain. Maka wajar lah warganya marah. Bentar dulu ya Allah, Robi bicara tadi tentang Depok, lari ke Ambon, lari ke Manado. Soalnya anda ini mau membanding-bandingkan negara. Ini lain ini abang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah, yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Rifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun, atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ini adalah ajaran Paulus yang sangat-sangat mengindikasikan keempediannya Paulus, di mana butuh afirmasi, butuh diakui, dan butuh diikuti, guys. Seperti inilah yang dilakukan oleh orang-orang Kristen di Komal ini. Playing victim, membanggakan yang bukan diri mereka, yang ada kaitan dengan mereka, mengaku-ngaku padahal bohong, ya, ngaku-ngaku anak Tuhan padahal anak orang.
ngaku-ngaku Yahudi rohani padahal nggak ada urusannya sama orang Yahudi gitu loh. Ini yang selalu dilakukan orang-orang Kristen yang masuk ke koma saya. Tapi tidak semua teman-teman, ada kok yang tidak seperti itu. Seperti saudara-saudara saya seperti Pak Antonius dari Katolik, kemudian juga Pak Jody dari kalangan Triteos Subordinat, dan juga beberapa kalangan seperti Demian walaupun mungkin sudah murtad lagi tapi termasuk tidak NPD ya. Orang-orang seperti ini biasanya lebih legowo dalam perbedaan. Mereka tidak akan sok tahu biasanya. Mereka akan cari tahu. Orang-orang seperti ini yang normal cara berpikirnya. Oke, kita sudah kedatangan tamu lainnya. Di sini ada anak bangsa. Halo, anak bangsa. Halo kaum Rifa, selamat siang. Shalom. Selamat siang Pak. Saran saya kalau sudah panggil Uni jangan panggil kakak lagi karena Uni itu artinya kakak. Siap. Ya. Kasih. Iya. Ya. Pak, kalau bisa ada suara musik di sekitarnya di mute dulu biar kita kondusif, biar kita enak, jernih ketika kita saling ngobrol. Oke, boleh, bisa? boleh. Oke, silakan Kak sebentar ya. Oke. Dari tempat yang lebih aman dulu lah. Oke, silakan Kak. Masih kedengaran? Oke lah, nggak masalah. Tapi nanti ketika saya berbicara di mute aja. Abangku, saya tidak perlu mute Anda ya, biar Anda kontrol diri Anda sendiri. Ketika Anda ingin berbicara, silakan interupsi saya. Tapi ketika Anda misalkannya tidak sepakat dengan argumen saya mintanya dibantah dengan data. Boleh dengan sudut pandang, tapi kita uji sudut pandangnya itu sesuai dengan logika atau rasio. Boleh? Oke, boleh. Artinya gini Kak, sebelum diskusi, ini kan kebetulan saya di luar, saya nggak punya ini, cuman pakai satu HP, aku di luar, aku tertarik dengan apa yang pembicaraan siang ini, makanya saya mau coba naik, kita bertukar pikiran dengan baik dan sopan ya Kak ya. Good, siap, ini keren banget. Baik, room saya atau saya pribadi adalah seorang pendiskusi lintas agama karena motivasinya awalnya meluruskan paham-paham keliru dari orang-orang non-muslim terkait agama saya. Itu motivasi awal. Saya lanjutkan kuliah, kemudian ngambil prodi komunikasi penyiar Islam, awalnya PAI pendidikan agama Islam, untuk bisa menambah wawasan agar mudah menjawab pertanyaan dari kawan-kawan non-muslim tentang agama saya. Tapi kemudian saya juga tidak hanya sekedar belajar agama Islam. Secara otodidak saya juga mengkaji buku-buku kekristenan dan juga literasi-literasi kekristenan, apalagi Bible. Nah, bahkan saya tidak menginterpretasi kalau bisa, walaupun nanti ketika kita sudah masuk ke ranah diskusi tentu kita akan mengadakan interpretasi-interpretasi yang berharapnya untuk ditolak ataupun dibantah ataupun diluruskan. Nah, lebih lanjut di sini saudaraku, Anda berhak untuk bertanya tentang agama. Di sini saya berikan Anda hak sebagai pemilik komal dan sebagai seorang muslimah, dan saya berjanji menjawab sesuai kapasitas saya. Saya tidak akan menjawab sesuatu yang di luar kapasitas saya. Artinya saya hanya akan menjawab apa yang memang saya pahami dan mengerti. Kalau saya tidak mampu menjawab, maka saya akan katakan saya tidak mampu menjawab, dan itu insya Allah akan saya jadikan PR. Bertanyalah pertanyaan yang tidak mampu saya jawab, karena itu hanya akan membuat saya semakin belajar lagi. Justru pertanyaan yang tidak mampu saya jawab itulah yang saya tunggu-tunggu. Brotherku, silahkan Anda sebagai non-muslim perkenalkan diri Anda dulu, nama siapa, agama siapa, biar kita tahu dan clear bahwa Anda adalah orang-orang yang betul-betul ingin dialektika dengan cara baik. Silahkan brother. Oke, saya Jerry dari Maluku, Kota Ambon. Saya Kristen. Saya lebih cenderung ke bagaimana kita mengarahkan agama dalam konteks kebangsaan. Ini yang sebenarnya, ini yang menurut saya, ini yang sebenarnya mesti kita sama-sama pahami dan kita sama-sama dalami. Artinya begini, dalam konteks kebangsaan ini boleh ya Kak? Boleh. Saya bisa ini bicara, brother izin ya, Anda boleh bicara, tapi saya minta izin. Saya selalu ketika dialektika di TikTok, saya pastikan untuk relay di YouTube untuk dokumentasi agar tidak terjadi fitnah. Saya bikin di sini temanya adalah Pak Jerry dan Uni Rifa bicara agama dan kebangsaan. Nanti kalau Anda mau cross check apakah ada yang dipotong atau tidak, silakan nanti Anda cross check di YouTube Rifa MOW, oke?
Oke, siap. Terima kasih atas Sebenarnya kalau lebih afdol lagi sih kerjasamanya. Anda oke on cam Pak. Kalau bisa tuh on cam. Gimana? Keberatan nggak kalau on cam? Kalau sekarang ini aku lagi dalam posisi di apa ya, di pinggir tempatnya orang ini, aku lagi berteduh di tempat, Oke, lagi oke. hujan di sini. Oke, jadi aku minta maaf ya sebelumnya. Oke, it's okay. Next time mudah-mudahan Oke, bisa on cam ya. ya Pak. Siap, siap. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Yang saya lebih cenderung kita antara umat beragama lebih mengarah kepercayaan kita ke bagaimana ketika kita memahami agama lalu diimplementasikan secara kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini tentu kita akan mengarah kepada satu titik di mana kita berbeda-beda tapi kita satu. Artinya faham agama tetap milik kita masing-masing ya. Paham agama tetap milik kita masing-masing, tetapi bagaimana dalam kehidupan konteks berkebangsaan dan bernegara, bermasyarakat, sosial dan lain sebagainya, itu ada bingkai tersendiri. Nah, kebanyakan yang terjadi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khusus untuk kehidupan sosial kemasyarakatan, nah ini ada dalam tanda kutip ya Kak, ini dalam tanda kutip ada kegiatan-kegiatan yang kemudian menyeleweng sesuai dengan apa yang diajarkan. Ya, misalnya lagi panas-panasnya di Sukabumi, Cidahu, itu merupakan satu pelanggaran yang sangat-sangat tidak relevan dan sebenarnya kalau menurut pandangan saya bahwa agama seluruhnya yang ada di Indonesia ini mengajarkan sebuah kebaikan. Tapi hanya ada dalam sekelompok orang ya, sekelompok orang bukan berarti semua ya. Sekelompok orang tertentu menjalankan agama itu kemudian yang dihubungkan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan lalu dibahasakan atau dinarasikan sebagai suatu tindakan ini perintah agama. Nah, ini hal yang sebenarnya menurut saya ini yang mesti dikoreksi. Kenapa? Karena ya kita mesti jujur dan kita terbuka walaupun kontekstual dari mayoritas minoritas itu kebanyakan digemburkan di Indonesia. Tapi sebenarnya itu bukan konsep dasar. Konsep dasarnya adalah bagaimana kita hidup dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini yang saya minta coba pandangan kakak di sini untuk bagaimana pandangan kakak ini terkait agama dan pemerintah atau agama dan bangsa dan negara itu. Mungkin kira-kira itu aja pertanyaan saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Silakan Kak. Oke, saya tangkap beberapa poin yang ingin saya tanggapi. Terima kasih by the way Bang Jerry ya. Salam toleransi, salam santun, sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung di Komal saya, di mana Komal ini saya coba untuk jadikan ruang dakwah dari kata da'a, artinya mengajak, di mana mengajak di sini dalam tren positif, bukan mengajak kepada untuk bagaimana kalian menjadi orang Islam, tapi mengajak kalian untuk pertama menggunakan akal sehat, menggunakan hati nurani dalam bersikap bersosial, termasuk di media sosial. Saya pendiskusi lintas agama yang bisa berubah model. Maksudnya saya diajarkan dalam Islam itu bersikap adil. Adil di sini maksudnya apa? Memperlakukan seseorang sesuai porsinya. Nah, kalau kita bicara kaitannya agama dengan negara, tentulah agama ini harusnya memberikan mengcover atau membungkus bagaimana tutorial bernegara, karena bernegara ini kan bersosial ya. Bagaimana kita bernegara ini kan hidup dalam ruang lingkup negara, di mana kami umat Islam, saya bicara dari sisi Islam nih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kami untuk taat kepada pemimpin. Dalilnya adalah taat kepada Rasul, taat kepada Allah, dan taat kepada ulil amri. Ulil amri itu bisa orang-orang yang memang ditinggikan dalam kaidah agama atau ditinggikan dalam kaidah sosial, yaitu seperti RT, RW atau juga presiden. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kami untuk mengikuti yang namanya perjanjian, di mana Rasul saya, Nabi saya Muhammad ibnu Abdullah, ketika beliau menguasai Mekah, dan di sana ada orang-orang seperti Madinah, Mekah, di mana beliau menguasai wilayah itu, ada orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah dari kalangan Nasrani dan Yahudi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk beliau membuat yang namanya perjanjian Hudaibiyah, di mana di perjanjian Hudaibiyah ini non Muslim itu mendapatkan
penjagaan dari kaum muslim asal mereka membayar jizyah. Nah, dan ada yang disebut dengan simbiosis mutualisme. Begitu juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat surat untuk menjaga Santa Katrina atas permohonan orang Kristen untuk melindungi gereja tersebut. Surat Rasulullah di situ memang tidak ada manuskrip aslinya, tetapi fotokopi atau salinan-salinannya itu bahkan ada di gereja Santa Katrina. Begitu juga ketika Rasulullah wafat, kemudian sahabat yaitu khalifah ketiga bernama Umar ibnu Khattab, kaitannya dengan bernegara, mengambil alih Yerusalem kepada Sopronius. Ini menjadi sebuah sejarah ya, yang dipercayai oleh tiga agama, Kristen, Yahudi, dan Islam. Nah, ketika Sayyidina Umar ibnu Khattab mengambil kunci dari Sopronius, 372 tahun Yerusalem di bawah kepemimpinan khalifah hidup damai. Yang Kristen ke gereja, yang Yahudi ke sinagog, yang Islam ke masjid. 372 tahun. Jadi brotherku, kalau Anda bertanya tentang bagaimana Islam mengajarkan bernegara, kami bukan hanya tekstual, tapi juga implementasinya kami ada contohnya dari Nabi Muhammad dan juga dari sahabatnya, yaitu Umar ibnu Khattab. Begitu juga dengan Khalifah Utsmani, hampir beratus-ratus tahun di bawah kekhalifahan Ottoman, pemimpinan Ottoman. Kristen Armenian pernah hidup berdampingan. Walaupun pada akhirnya ketika bangkitnya paham nasionalisme, maka terjadilah genosida terhadap orang-orang Armenian. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana sih kita membicarakan tentang agama kaitannya dengan kebangsaan? Saya adalah orang yang sedang menjalankan azas bernegara, abangku. Baca Undang-Undang pasal 28E, hak beropini, dan bahkan saya menjalankan apa yang diajarkan oleh undang-undang yang sejalan dengan Islam. Apa itu? Mencerdaskan anak bangsa. Saya mengambil posisinya di kaitannya adalah informasi atau ilmu pengetahuan seputar ketuhanan dan ruang lingkup yang menyertainya. Maka saya berusaha memfungsikan akal saya, memfungsikan hati nurani saya, dan memprovokasi akal dan hati nurani orang yang tidak beragama seagama dengan saya untuk membahas topik-topik yang kaitannya melulu tentang ketuhanan. Nah, bagaimana kemudian kita menyikapinya? Bukankah kita adalah negara yang berazaskan demokrasi? Saya tidak pernah melarang orang Kristen untuk melakukan apapun yang kalian lakukan. Tapi ketika saya membuka komal diskusi, artinya saya mengizinkan kalian untuk bertanya dan mengkritisi saya, tapi ada timbal baliknya. Tentu saya juga akan bertanya dan mengkritisi. Itu pertanyaannya, siap tidak ketika kalian dikritisi? Nah, ketika kalian tidak siap dikritisi, muncullah penghujatan, maka itu nggak ada kaitannya dengan agama dan negara, karena undang-undang pun mengizinkan kita untuk beropini. Lanjut, Ya. poin saya yang paling penting untuk abangku ini, sebentar terakhir. Apa yang terjadi di daerah yang Anda sebutkan itu adalah hal yang merupakan bukti bahwa yang namanya agama memang mempengaruhi, tapi tidak semua perilaku itu dipengaruhi oleh agama. Kalau kalian umat Kristen mampu membuktikan kepada saya perilaku kejahatan atas nama Islam itu dipengaruhi oleh ajarannya, bawakan ke saya datanya. Apa dasar dan landasan mereka yang orang-orang yang beragama Islam tapi tidak toleransi kepada kalian? Apa landasan berpikirnya yang terkait dengan Al-Quran dan hadis? Contoh, saya contoh gini. Abangku anak bangsa, sebagai Kristen tentu Anda paham sejarah Kristen harusnya. Kalau tidak nanti saya kasih tahu. Anda tahu yang disebut dengan kolonialisme, penjajahan ke beberapa wilayah Asia, Eropa, Asia dan juga Afrika. Tahu itu kan? Ini sejarah umum. Anda tahu tidak kalau kolonialisme itu dasarnya adalah agama? Kenapa saya katakan begitu? Karena doktrin inter caetera itu dikeluarkan oleh gereja atau bula kepausan, di mana di dalamnya tertulis setiap negara yang tidak dihuni oleh Kristen itu boleh dieksploitasi. Maka ini adalah agama yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan
bukan oknum ini mayoritas. Pada waktu itu mayoritasnya yang berbuat jahat. Nah, ini yang namanya ada landasan agamanya. Sekarang saya tanya sama Anda mengetahui tidak motivasi dari pelaku kejahatan yang Anda sebutkan tadi yang terkorelasi dengan Al-Quran dan hadis saya? Atau adakah ulama yang masyhur kami ulamakan yang mengajarkan seperti itu? Sebagaimana Martin Luther mengajarkan untuk membenci Yahudi yang menimbulkan paham antisemit di Eropa pada saat Perang Dunia Kedua. Nah, itu baru kejahatan agama namanya, atau kejahatan tokoh agama. Tapi kalau Anda orang yang mengaku beragama melakukan kejahatan, jangan tuduh mereka itu berperilaku karena agama. Belum tentu, karena agama memang mempengaruhi perilaku, tapi tidak semua perilaku dipengaruhi oleh agama. Saya bisa pastikan itu. Oke, Kak, Silakan. bisa aku ini dari ini yang pertanyaan tadi, artinya gini, penjelasan Kakak ini sudah ya cukup jelas, sangat jelas. Hanya saja jawaban detail terkait dengan kegiatan misalnya yang kemarin di Depok, kita selalu didengungkan bahwa gereja ketika berdiri mesti ada surat izin. Nah, itu dipenuhi. Artinya ini dari sisi administrasi kebangsaan. Brother bisa bawa informasi. Sebentar dulu. Enggak, saya tetap akan memotong ketika berbicara membawa informasi yang literasinya belum jelas. Maka kejelasan informasi itu kita butuhkan. Tolong bawakan kepada saya minimal informasi dari situs-situs. Karena gini brother, kalau Anda bicara tentang kitab suci, kita mudah akses. Anda bisa buka kitab suci, saya juga bisa. Tapi kalau informasi yang terjadi yang adalah kasus, tentu kita harus lihat kronologis fakta-fakta yang ada di lapangan, bukan? Ya, maka saya minta datanya dulu. Jadi gini, kita kembali dalam konteks agama dan berbangsa, kehidupan berbangsa dan negara kaitannya dengan relevansinya dengan agama. Nah, tadi Kak Uni sudah menyatakan bahwa di dalam pasal 28 itu negara menjamin kebebasan. Yes. Sampai di situ aja dulu. Oke, kebebasan. Nah, arti kata kebebasan kita mau tafsirkan seperti apa? Menurut Kak Umi kita kira-kira seperti apa? Saya memahami bahkan dalam agama saya, kami tidak perlu mengurusi kalian walaupun kalian nyembah botol kecap sekalipun. Oke, itu Anda boleh sampai ke tingkat seperti itu, Kak Umi. Biasa aja. No, Anda kan bertanya ke saya. Kalau sini kita berdiskusi dengar. Brother, jangan mengintervensi. Anda diskusi sama saya, tapi Anda melakukan intervensi ke saya. Ini namanya Anda tidak sepakat dengan perbedaan yang saya keluarkan dari pemikiran saya. Masa saya dijajah pemikirannya? Sebenarnya Kak Umi. No, wait a minute. Wait. Brother, statement saya itu adalah statement yang keluar dari diri saya karena Anda mempertanyakan diri saya. Karena Anda tanya tadi, maksud apa yang Uni pahami tentang kebebasan beragama. Saya jawab, bahkan kami tidak perlu mengurusi kalian kalau kalian nyembah botol kecap sekalipun. Itu fakta dari saya, itu saya pribadi. Nah, Anda jangan intervensi dong. Itu hak saya menyuarakan hal begitu loh. Sekarang begini, Kak Umi representasi dari umat muslim, iya kan? Mengedukasi. Saya tidak bisa sorry, maaf. Wait a minute. Ini. Ketika Anda berbicara, gini, mohon jangan melabelisasi. Wait, ini saya tidak suka, brother. Anda melabelisasi. Siapa bilang saya merepresentasikan Islam? Saya merepresentasikan seorang mahasiswi yang beragama Islam, yang berusaha untuk menjalankan keislaman dalam sendi-sendi kehidupannya, yang berusaha sekritis mungkin dan berusaha untuk betul-betul memprovokasi akal dan pikiran orang lain. Jadi jangan katakan bahwa saya ini representasi Islam. Saya mengedukasi di sini atas dasar pribadi saya, tidak mewakili apapun. Please jangan labeling dong, jangan overclaim, jangan mengintervensi. Please hilangkan hal itu ya. Kita diskusi bagus-bagus. Sekarang saya berbicara atas diri saya berbicara atas diri saya dan kamu berbicara atas diri Kak Umi. Dari tadi seperti itu, brother. Oke, siap. Jadi apa yang diklaimkan Kak Uni ini saya sepakat atas nama pribadi ya. Dari awal saya sudah menjelaskan bahwa saya ini sementara di luar dan kemudian saya tidak menggunakan 2 HP. Kalau 2 HP saya bisa tunjukkan bukti. Itu yang pertama tadi, dari awal saya sudah disclaimer dari awal kan seperti itu. Nah, yang berikut dalam konteks seperti ini, pasal ini berbangsa ya, ini dalam konteks berbangsa. Ini dijamin kebebasan untuk memeluk agama. Tidak ada pemaksaan. Nah, dari sisi administrasi berbangsa dan dari sisi administrasi ketatanegaraan, bahwa persyaratan pembangunan gedung gereja itu semua sudah terpenuhi. Lalu terkait lagi permasalahan berikut, ada penolakan dari masyarakat. Yang menjadi pertanyaan,
yang mana dalam kontekstualnya, dalam yang mana korelasinya ketika kita hidup berbangsa dan bernegara, ketika kita sudah memenuhi administrasi pemerintahan secara masyarakat, sosial masyarakat, tapi di sisi lain kita mesti memenuhi kebutuhan tuntutan masyarakat yang lain. Pertanyaannya, yang mana yang mesti kita penuhi, yang mana yang harus kita genapi untuk apa yang yang dicantumkan dalam pasal 28 itu bisa terlaksana dengan baik. Silakan kawan. Ya jalani saja proses yang sudah ada yang disepakati oleh negara kita. Nah, seandainya Anda ditolak sebuah daerah misalkannya, Pak, saya tuh bingung terkadang sama teman-teman Kristen ya. Kita bicara sebuah daerah. Daerah itu punya aturan nggak, Pak? Dan negara mengizinkan nggak mereka mengatur daerahnya, Pak? Saya tanya sama Bapak. Kak Umi, tolong tunjukkan. Pak, saya bertanya karena saya tidak mengerti. Jangan, saya dari tadi ditanya, tapi saya bingung dengan pertanyaan Anda yang seolah-olah menuntut saya untuk mengetahui persis bagaimana aturan di sebuah daerah berlaku. Makanya saya tanya korelasi dan relevansi dari negara dan pemerintah daerah misalkannya. Setahu saya, setiap wilayah masyarakat itu tuh punya aturan komplek, kita bilang komplek aja ya Pak. Bapak tahu tidak, Bapak pernah tinggal di komplek perumahan? Pernah kan? Pertanyaan begini Kak. Pak, bentar dulu. Ya Allah, ya Robbi, saya bingung. Saya ini Pak, kalau Bapak ingin memaksakan pandangan Bapak ke saya, itu tidak mungkin berhasil di sini. Saya punya hak bebas untuk bertanya. Iya, tapi Bapak tadi sudah menyerahkan ke saya waktunya. Saya dengarkan Anda loh bicara. Tiba-tiba saya mau bicara, Anda langsung potong-potong. Gimana ini ceritanya? Anda tadi, saya cuma konfirmasi doang. Setahu saya, negara ini punya aturan umum. Kemudian negara ini punya wilayah-wilayah. Namanya kan negara tuh, wilayah. Contoh, ada otonomi namanya, di mana sebuah daerah itu berhak mengatur daerahnya sendiri, seperti Aceh, atau misalnya seperti DIY Yogyakarta misal ya, atau Batam yang Batam itu punya namanya badan pemerintahan juga selain pemerintah kota. Mereka bisa mengelola akses sumber dayanya di Batam itu sendiri gitu. Nah, sekarang saya tanya, ketika ada sebuah daerah, taruhlah kita bilang namanya kota Tarutung atau kota apalah gitu ya. Langsung aja ke Depok aja Bang. Langsung aja Depok. ke Depok. Warga Depok. Misalnya warga Depok. Warga Depok itu sepakat di situ bahwa nih saya jelaskan ya. Di situ tidak ada orang Kristen misalnya. Sama sekali tidak ada orang Kristen. Sama sekali tidak ada. Tiba-tiba ada gereja yang mau dibangun. Ini perlu dipertanyakan nih. Kenapa harus di wilayah yang tidak ada non-muslimnya? Ini siapa yang mau ke gereja sini? Otomatis nanti kalau di daerah Depok itu tidak ada orang Kristennya, maka yang di gereja di situ kan orang yang dari luar. Nah, kalau orang Depok bilang bahwa itu membahayakan mereka karena mereka secara tidak langsung mengizinkan orang dari luar untuk masuk ke daerah mereka, itu hak mereka. Ya, hak mereka. Nah, tapi dengarkan baik-baik. Kalau ternyata di Depok ada orang Kristennya, mereka kesulitan untuk beribadah karena nggak ada tempat ibadahnya, maka kalau orang Depok melarang mereka membangun tempat ibadah, itu orang Depok dikatakan sebagai fake, orang-orang intoleran. Nah, kenapa seperti itu? Karena Anda juga harus paham, misionaris itu sesuatu yang fakta. Saya adalah orang yang menganjurkan untuk umat Islam nggak perlu takut dengan misionaris. Ajak mereka dialog. Mereka tidak akan mampu menjelaskan esensi dalam agama mereka. Ajak, apalagi sudah tahu apologet ada. Nah, jadi saya justru mengimbau nih buat umat Islam. Kalau perlu umat Islam, besok-besok kalau ada yang membuat gereja di wilayah-wilayah kita, izinkan aja guys. Izinkan aja. Kenapa saya katakan izinkan? Justru antum semua akan tahu bagaimana kekristenan kalau antum hidup di tengah-tengah orang Kristen. Maka dari situlah Anda akan bisa membandingkan mana benar mana salah. Saya justru menghimbau nih, ngapain kita takut kalau ada orang Kristen bangun gereja? Tapi kalau kemudian tidak ada Kristennya di situ, tiba-tiba terbangun gereja, ya mohon maaf nih, ini bisa jadi mengganggu. Kenapa? Karena nanti yang bakal ke gereja itu bukan orang yang ada di wilayah itu, tapi orang yang di luar itu. Bisa jadi kan modus beragama digunakan untuk merecoki wilayah tertentu. Makanya di perumahan itu ada aturan. Contoh di perumahan tempat saya berada misalnya, pemulung dilarang masuk. Itu hak perumahan loh, untuk tidak mengizinkan orang-orang yang tidak berwarga negara di situ, daerah di situ untuk masuk. Itu hak. Nah, apakah kasus yang saya sampaikan ini pernah terjadi? Anda mungkin silakan cross check salah satu gereja Isa Al-Masih di daerah Klaten, daerah Pasir Wedi namanya.
Ya, saya pernah menjadi saksi, saya pernah datangi. Saya wawancara semua warga di situ. Saya tanya bagus-bagus. Mbah, Bu, Pak D, Bude, di sini ada berapa rumah Kristen? Nggak ada, Nduk. Lah, kalau nggak ada Kristennya, terus piye? Yang ke gereja sini siapa? Dari luar, Nduk. Kalau orang kampung masih bisa lah, terima-terima aja. Kalau mereka sudah cerdas dan mereka punya sistem sendiri untuk mengamankan diri mereka dari orang-orang salah, apa kalian mau marah kepada wilayah yang nggak mau terima? Saya aja nih orang Islam, kalau seandainya di Medan itu cuman Kristen aja, saya larang orang Islam bikin masjid di situ, ngapain? Jadi kita tuh realistis aja gitu loh, realistis gitu loh. Izin. Oke, izin ya. Izin. Jadi begini. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Kaumi ini sebenarnya melenceng dari apa yang sudah ditegaskan sendiri oleh Kaumi. Negara ini menjamin kebebasan. Dalam konteks itu kita punya dua sisi. Tunggu Bang, bentar. Bang, saya potong nih ya. Abang pahami dulu konteks negara menjamin kebebasan. Yang namanya kalau dia sudah keluar ya, seperti adanya lembaga gereja Kristen misalnya, mereka berhak untuk mengatakan bidat orang-orang yang tidak agama ini negara nggak mengatur keyakinan, Bang. Abang ini gimana sih? Yang diatur itu adalah kebebasan kita, bukan berarti bebas tidak teratur. Negara ini punya aturan juga kebebasan, makanya dibuatlah sistemnya, undang-undangnya itu. Anda ngerti nggak sih kayak gini? Iya. Anda di sini, Anda bicara tentang keteraturan. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, apakah setiap daerah itu berhak tidak mengatur? Tunggu dulu, biar kita dapat poinnya. Setiap daerah berhak tidak mengatur dirinya menurut mesti negara. diatur apa sih? Yang mesti dipegang itu peraturan yang Kalau mana sih? begitu, Peraturan kalau begitu masyarakat Anda mau kah? Atau Iya. peraturan negara Loh, dan berbangsa dan bernegara? Nah, sebuah wilayah membuat aturan, apakah diizinkan nggak sama negara? Bagaimana? Ini saya tanya deh, misalkannya Aceh itu diizinkan nggak sama negara punya aturan sendiri? Itu beda konteksnya, Kak. Loh. Beda konteksnya. Itu namanya daerah Ini gimana itu nih? otonomi Kalau khusus. kalau Itu daerah demokrasi, makanya istimewa. saya bilang, artinya ada daerah-daerah Oke. yang boleh mengatur daerahnya sendiri. Nah, kita Sekarang bicara Depok. Saya kembalikan Aduh, ya misalnya Allah. begini. Saya misalnya kembalikan Brother, begini. kita Saya ambil misalnya kasus Depok kembalikan aja deh. begini. Saya tuh nggak gitu ngerti aja, Anda gitu. itu Nggak usah maksudnya kemana-mana, apa. situ kok. Kalau Depok Anda aja, bicara Depok tentang aja. Depok, saya sudah bilang dua jawaban saya. Kalau di Depok itu banyak mayoritas Kristen di situ ya. Bang Mesia standby dulu ya, jangan ini dulu Bang Mesia ya. Kalau di Iya, Depok tapi ngomong itu, hati-hati ngomong sama anak Tuhan deh. ya. Assalamualaikum Bang Mesia. Gini brother ya, Anda mengajarkan saya demokrasi. Demokrasi itu bukan bebas seenak udel ya Bang. Saya ini bebas beropini, tapi saya tidak boleh beropini bahwa Kristen itu gini sesuai dengan seenak udel saya. Tolong perhatikan itu baik-baik. Bebasnya kita itu juga ada aturannya. Paham nggak? Nah, saya kan sudah jawab dua jawaban saya. Kalau di Depok itu warganya itu nggak ada yang Kristen, tiba-tiba kalian bikin gereja di situ, kalian harus dipertanyakan ngapain. Maka wajarlah warganya marah. Bentar dulu ya Allah, Robi. Tapi tanah itu kan sudah dijanjikan Tuhan mereka sih 5.000 tahun yang lalu. Enggak, Ini kemana sih ini? Kak Umi ini kalau boleh kalau boleh kayak yang begini turun aja karena ini enggak, saya enggak. Bang Tipe-tipe kayak Mesia begini standby nggak dulu bagus ya. untuk dikasih naik. Enggak. Ini salah satu pemilik Komal ini, brother. Beliau adalah orang yang juga memiliki Komal ini ya. Sorry, beliau juga punya otoritas di Komal ini. Gini Bang Abangku, kita fokus saja. Terkait dengan Depok, saya tadi minta Anda bedah kasus. Kita benar katakan benar, salah katakan salah. Kalau di Depok itu banyak orang Kristen di situ, dan memang mereka itu kesulitan untuk beribadah karena nggak ada tempat beribadah. Pada akhirnya mereka ingin mendirikan sebuah tempat ibadah. Kalau orang Depok melarang, maka mereka tuh intoleran menurut saya. Ini saya pribadi. Dan tapi kalau seandainya nggak ada sama sekali non muslimnya di situ, ngapain bikin gereja di situ, brother? Emang nggak ada tempat lain? Kan Oke. gitu. Oke, saya contohkan saya di tempat tinggalku aja ya Pak Kaya. Di tempatku itu mayoritasnya umat Kristen. Ini di Ambon ya. Masjid setiap kali misalnya mau kalau mau ibadah kalau sore itu sholat sore Saya itu, juga mau sebenarnya maghrib. nggak bisa konfirmasi, Bang. Sebentar dulu. Enggak, saya nggak bisa sebentar konfirmasi dulu. kebenaran Anda. Karena ada buktinya. Loh, Kecuali saya ini bisa kan dapat saya buktinya. menjelaskan tentang kebenaran yang terjadi dalam kehidupan Kebenaran saya, apa? sosial Saya kan nggak tahu bermasyarakat. itu Jadi benar atau begini, salah. Kak, Ini loh, ini lucu nih benar. orang ini. Kenapa saya mesti bersaksi? Mana faktanya? Masa mesti... Nggak bisa, Bang. Saya Loh, nggak ini percaya dalam sama mulut kehidupan orang Kristen. saya.
Datanya Oke, mana? oh begitu. Buktikan. Iya dong. Mudah-mudahan kita sambil cerita nanti sambil cerita langsung nanti bunyi masjid langsung didengar. Ya. Bang, Nanti kalau sedikit kali masalah bunyi lagi masjid mau- langsung didengar mau itu, azan, kan? Bang, apa bedanya dengan Sumatera Barat yang hampir 100%-nya orang Islam tapi gereja di situ berdiri nggak dihancurkan, Bang? Apa hubungannya dengan itu? Kita bicara tadi Ya, tentang jadi Depok, begini, lari ke jadi Ambon, lari ke begini, Manado. jadi Soalnya begini, Kak. Anda ini mau Kalau membanding-bandingkan cerita negara. terkait- Ini lain ini Abang ini Kalau- loh. Bicara tadi tentang Enggak. negara dan agama, lari Berbangsa dan kemana-mana. bernegara tidak membedakan, tidak Iya, fokus mengkotak-kotakan Abang wilayah apa? atau Udah. daerah. Loh, Karena kita itu terbukti kok. Kita mengarah Itu terbukti. Kita ke bicara satu aturan, yang brother. namanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Aduh. Indonesia. Brother, Itu Anda tahu undang-undang aturan nggak tertinggi sih? Di atas segalanya. Anda tahu aturan nggak? Ini saya sengaja Aturan naik pakai itu- simbol Garuda Pancasila ini di atas. Nggak ada untuk kaitannya Anda menjelaskan mau pakai kepada simbol kakak, Garuda kek. Karena Tunggu, di dalam basic sini Anda apa? ada Bentar. sila Anda sudah merasa Anda NPD banget loh. Satu, Anda merahasiakan nama Anda. Kedua, Anda ngaku-ngaku anak bangsa. Seolah-olah dengan simbol Garuda ini Anda lebih nasionalis daripada saya. Itu NPD, brother. Saya sudah Sorry sebut saya nama bilang tadi, ya. Kak. Saya sudah sebut nama Iya. tadi. Tapi kan saya tidak tahu kredibilitas Wah. Anda bicara tentang kenegaraan apa. Kapasitasnya apa? Anda mengajarkan saya Loh, tentang masyarakat nasionalis dan Indonesia, kebangsaan. Kan kita Lah, masyarakat kan. terus saya Anak bukan Tuhan, masyarakat Indonesia. anak Tuhan. Iya, saya bukan masyarakat Indonesia rupanya. Anda pikir saya tidak mengerti kenegaraan kita? Lah, Anda kan tadi tanya saya, sudah tanya jawab. saya. Saya sudah jawab terkait tentang Depok tadi. Anda sendiri membawa kasus Depok. Saya sudah jawab. Anda nggak tanggapin. Anda tidak fokus menanggapi jawaban saya yang dua tadi. Dengarkan baik-baik, saudaraku. Jawaban saya itu ada dua. Kalau seandainya di situ ada orang Kristen, agak banyak, mungkin hanya 2%, 3%, 10%, whatever. Mereka kesulitan beribadah karena mereka tidak punya tempat ibadah. Akhirnya mereka punya inisiatif untuk bikin tempat ibadah. Mereka punya uang, mereka belilah tanah. Kalau orang Depok ngelarang mereka, itu mereka tuh orang Depok tuh bisa dikatakan intoleran karena melanggar hak anak bangsa. Ya, sebenarnya seperti Diam itu. dulu, kan? Sebenarnya selesai seperti dulu, itu. selesai dulu, bentar dulu. Tapi warga Depok secara mayoritas juga punya hak untuk keamanan diri mereka. Perhatikan baik-baik. Ada yang namanya negara daerah, tidak ada orang Kristennya di situ. Ya. 100% di situ Islam. Tiba-tiba kalian Kristen mau bikin gereja di situ, mau ngapain? Mau ngapain? Mau mengkristenkan orang-orang di situ? Kakak punya bukti konkret. Saya bahwa di situ kan tidak ada sama sekali bertanya. orang Kristen. Loh, Nggak, maksudnya kan saya tadi sampaikan memberikan tadi. ini orang lucu teman-teman ya. Contoh, ini- Saya ini- berikan enggak. brother, Kak Umi Anda kasih- ini kasih ngerti nggak dialektika? Saya kasih dua jawaban. Ini orang nggak ngerti. Seandainya kan saya bilang, makanya saya yang minta Anda data-data tentang Depok tadi. Di Nyebelin Anda Barcelona, lama-lama Iya. loh. di Barcelona baru 2 hari yang lalu dibakar yang masjid. dibawa, jangan ngomong dulu. Barcelona baru dibakar Nggak, 2 saya yang masjid. atur bang, bukan Anda yang atur. Anda ini benar-benar NPD loh. Bawa-bawa lambang Anak Garuda Tuhan seolah-olah Anda mereka. mengerti bangsa. Terus kedua, Anda ngatur Anak room Tuhan. saya. Padahal ini abang ini yang punya koma juga loh di sini loh. Dia kesel lihat Anda karena saya sudah kasih Anda tempat berbicara dengan baik. Saya hargai Anda sebagai orang non-Muslim. Brother, saya nggak perlu loh sok-sok nasionalis di Komal ini loh. Saya belajar hukum juga loh, brother. Saya walaupun bukan sekolah ambil prodi hukum, saya juga belajar sedikit banyaknya tentang Pancasila juga loh. Saya mengenyam pendidikan Pancasila juga, brother, di kampus saya loh. Paham nggak? Jadi ketika Anda mencitrakan diri dengan Garuda Anda, saya menjawab sebagai anak bangsa di sini. Saya berhak juga membela keamanan mayoritas. Kalau kalian misalnya satu daerah nggak ada orang Kristennya, ya, dan mereka tidak terganggu dengan tidaknya tempat ibadah, tiba-tiba mereka punya koloni kecil di situ. Mereka bikinlah gereja di situ, dilarang sama mayoritasnya. Baru itu namanya intoleran. Nggak ada alasan buat melarang mereka. Tapi ketika nggak ada orang Kristennya di situ, kalian ngapain bikin gereja di situ? Berarti nanti yang ke gereja itu bukan warga sana, warga lain. Kalian menjamin nggak nanti keamanan warga sana? Masa kalian nggak paham? Masa Anda nggak paham jawaban saya? Kok Anda minta bukti ke saya mana Paham, di Depok paham, nggak ada? Kak, paham. Justru tentang Depok itu Makanya Anda yang gini. harus bawa bukti ke saya tentang Anda yang boleh saya Anda kasih, yang bawa boleh kasus saya Depok. berbicara sedikit? Boleh saya sebentar sedikit? Kita bicara enggak, topik tanggapan kita sedikit? tadi kan apa? Topik kita tadi agama dengan kebangsaan. Mari kita bahas korelasi Ya, kan? agama dengan kebangsaan. Berani nggak? Berani nggak dengan Ya, saya? Anda itu. bahas tentang. Ya, itu sekarang Oke, sementara sekarang berbicara saya- kan? oke. Silakan.
Siap. Saya katakan agama saya terkorelasi dengan agama. Tidak ada pengingkaran yang diajarkan agama saya untuk melanggar aturan negara. Saya tanya sama Anda. Oke, bagaimana Kalau dengan negara, kegiatan-kegiatan bentar, pemerintahan nanti dulu. ibadah-ibadah Itu di perilaku tempat-tempat manusia, lain itu? brother. Itu Mau kalau yang orang mau seperti tadi. mengatasnamakan Ini orang masyarakat memang. bagaimana? Saya diam dulu. Bentar, bentar, Kak. Makanya Ose keluar dari situ dulu. Ose pergi ke Meksiko, Ose pergi ke Amerika Latin, baru Ose bisa bicara. Cuma di kampung saya tidak tahu apa-apa. Bentar ya, bentar dulu anak bangsa. Orang lain juga mau ngomong, bukan Anda aja yang mau didengarkan. Dengar ya, Anda tahu tidak, di Spanyol sana orang-orang Islam itu tidak boleh pakai jilbab. Sehat, karena udah orang lain udah masuk Anda kayak dari gitu, tadi, enak. Diskusinya kok tidak Anda mau? sehat. Ini Anda menjajah saya. Bukan, Kita tidak ada janjian tadi saya kok harus ada. mengundang sebenarnya begini. Aduh, ini Sebenarnya orang begini, kalau benar-benar saya NPD lah. Ciri-ciri NPD itu menguasai rumah orang lain, guys. Penjajah itu NPD banget loh. Dia datang ke tempat kita kasih kesempatan bicara, tapi dia mau didengarkan saja, nggak mau mendengarkan orang lain. NPD banget kalau begitu. Dengarkan baik-baik jawaban saya. Kalau suatu daerah merasa terganggu, tidak aman, gara-gara ada gereja yang datang di situ, kan bingung kita. Ini ngapain orang Kristen ini bangun gereja di tempat mayoritas Islam? Tujuannya apa? Hah? Kan itu yang kita pertanyakan. Maka wajarlah orang-orang di sekitarnya itu bisa jadi menolak, sebagaimana terjadi di Papua dan terjadi di siapa namanya itu yang punya yang punya Laskar Manguni itu. Ya, di mana tuh Laskar Manguni yang menolak gereja menolak masjid untuk dibangun itu? Anda pikir itu nggak pernah kejadiannya? Brother, kalau kita bicara kejahatan orang beragama, Anda blunder nanti. Karena sepanjang sejarah yang paling banyak jahat, menjajah, inkuisisi, genosida itu Kristen agamanya, brother. Jadi berhenti bicara perilaku. Wah, ketawa dia. Oke, saya kasih data deh. Nih, saya kasih data. Sekarang gini kau nih. Kita bicara Indonesia kan. La haula wala quwata illa. Kita Kalau kemana-mana. Anda kita bicara tahu Indonesia, kemana-mana. makanya Anda jangan membahas perilaku, karena perilaku itu nggak ada kaitannya dengan bernegara. Perilaku itu semua orang, itu psikologi umum. Gimana sih? Perilaku orang berpengaruh kepada bagaimana ajaran yang ada di dalam kehidupan keluarganya. Tunjukkan ajaran apa perilaku yang diambil. Pengaruh Tunjukkan, juga dia udah. karena diajarkan sama agama-agamanya. Jadi Gini, begini, udah, misalnya gini, saya diajarkan untuk bagaimana kita saling mengasihi, saling menghormati. Nah, bullshit. itu terwujudkan dalam kehidupan hari-hari. Bullshit. Anda bullshit. Saya mengerti kali agama Anda ya. Anda katanya diajarkan mengasihi. Bullshit. Saya tanya sama Anda. Bagaimana cara mengasihi orang lain menurut ajaran agama Anda? Lu itu lip service banget. Coba jawab. Bagaimana cara mengasihi menurut Yesus? Coba. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu Oke. saja hukum yang utama dan terutama itu aja. Saya tanya, bagaimana cara mengasihi diri sendiri menurut Yesus? Anda tahu bagaimana cara mengasihi diri sendiri? Kata Yesus, pikul Apa yang salib. saya buat Barang buat siapa diri yang tidak sendiri? membenci, Apa yang saya- mana ada? Oh, tidak sampai ke Barang situ, siapa tidak yang sampai tidak ke membenci situ. bapaknya, ibunya, keluarganya, dirinya sendiri tidak bisa menjadi pengikutku. Yesus yang ajarkan loh, membenci diri itu sendiri. tidak itu pemahaman Oh, itu bukan ajaran. Kaumi. Jadi begitu. Oh, bukan Jadi, pemahaman, itu ayat. Ini pemahamannya. saya kalau Itu bicara penafsirannya, no, itu penafsirannya tertulis. Kaumi. Jadi begini, Kok penafsiran? cerita gini. Banyak Jadi cerita ini kalau orang. Pak Saya nggak Umi- suka nih orang yang menjajah nih. Baca ya. Barang siapa yang Mutmu tadi kan udah janji dan boleh mutmu. Saya mau tunjukin ayat dulu. Anda bilang ini penafsiran. Anda memfitnah saya. Begini Saya bukan Kaumi. menafsir. Enggak, Saya bukan berbicara begini. menafsir. Saya baca ayat dulu, ajaran. Anda ngerti nggak ajaran? Ajaran itu apa yang tertulis di kitab Anda. Diam dulu. Udahlah masuk komal Islam, menjajah Iya. lagi. Saya tunjukin Saya dulu kan ayatnya. Saya tunjukin dulu ayatnya. Enggak relevan Kenapa? sama kita punya Kenapa pembicaraan geli? tadi. Geli? Karena begini. Enggak. Saya mau membungkam Kok kebohongan geli? Anda. Anda bohong depan saya. Anda geli dengan kitab Anda. Nih saya tunjukin. Terus Dengar Anda ya cerita, teman-teman Anda Kristen. Saya ada datanya. Punya Kenapa takut? apa yang lain yang Kenapa takut? baik, yang benar dan lain sebagainya. Oh ada di Terus Islam itu bagaimana ada. menjajah di luar, bagaimana nggak ada di Islam itu kami diperintahkan untuk adil. Ini bagaimana? Sebentar Di Indonesia dulu lah, saya bagaimana? mau kasih data. Toleransi di mana-mana. Diam dulu, saya mau kasih data dulu. Ini orang ganggu banget deh. Saya mau nunjukin kamu tuh Ya, bohong aja ya. Kepolisiannya aja sampai terlibat. Bagaimana coba? Bagaimana kita mau percaya negara Itu kalau yang minta oknum itu polisinya aja diam. sudah terlibat? Kamu tuh ngomong apa? Kita nggak butuh informasi gabrul. Saya mau Gitu kasih kan. data. Teman-teman saya tunjukin dulu ya. Gitu. Dalam kitab Anda ditulis bahwa barang Jadi, siapa itu. yang tidak membenci bapaknya ibunya itu tidak bisa jadi pengikutku. Sekarang saya tanya, ketika Anda diajarkan mengasihi orang lain seperti mengasihi diri Anda, Yesus mengajarkan untuk membenci diri sendiri. Coba jelaskan ayat itu, baru kaitannya dengan agama dan negara. Coba, silakan. Oke. Kalau saya mengasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, titik.
apa yang saya buat buat diri saya mengasihi diri saya mencintai diri saya, begitupun juga saya buat seperti orang yang Coba ada ayatnya sikap-sikap mana saya. di Bible? Ayatnya mana di Bible? Sebentar. Loh, itu kan saya sudah Ayatnya di sampaikan. Bible. Ayat berapa? Kak Umi Pasal kan- berapa? saya- Ayat saya berapa? nggak tahu Pasal berapa? persisnya, tapi Kak Umi kan sudah tahu kalau saya Orang bicara yang kayak- tidak kalau sudah bicara tahu kayak gini kan- bicara tentang ajarannya dipelintir kitab sucinya, teman-teman. Ini orang-orang, Loh. Anda tahu tidak? Ini jelas Di kita Anda diselinggungkan di dalam gereja loh. Kasihilah Iya, mana? kasihilah Ya, ayatnya sesama apa? manusia seperti dirimu Ayatnya apa? sendiri. Itulah hukum yang Bagaimana utama dan cara terutama. mengasihi diri sendiri? Bagaimana Nah, cara mengasihi begitu. diri sendiri? Tadi Cara kan mengasihi sudah diri sendiri. dijelaskan. Tadi Nah, kan ini sudah cara mengasihi dijelaskan. ini cara mengasihi diri sendiri nih, teman-teman ya. Nih cara Tadi mengasihi sudah diri sendiri. dijelaskan bahwa ketika saya mencintai diri saya atau Kak Umi mencintai Ya, ayatnya diri mana Kak itu? Umi, Ayatnya mana itu? perlakukanlah apa yang kasih Ya, Kak Umi, ayatnya mana? perlakukanlah itu kepada semua orang. Anda gitu. kayak perempuan Jangan cuma- loh, ditanya apa? Kalian ini sosok baik di Umi. awal, Anda itu sosok baik bawa-bawa Garuda lagi. Anda baca nih. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci Bapak, jangan ketawakan Bible Anda. Ini saya lagi baca kitab suci Enggak, Anda kok ketawakan. suaranya, Jangan begitu, suaranya Kak saudara. Umi nggak- Jangan nggak sopan. Saya lagi baca kitab Sebenarnya sucinya Kak Anda. Umi yang nggak sehat. Kenapa Anda jijik, malu dengan kitab Enggak. sucinya berbunyi begini? Malu, Udah kenapa diam mesti dulu. malu? Kalau tidak malu diam dulu. Saya cuma bacakan kitab sucinya. Orang Kristen masa nggak menghargai Anda? Kristen aja nggak menghargai kitab sucinya sendiri loh. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Anda diperintahkan membenci diri sendiri. Maka beginilah cara hukum kasih di Kristen. Sekarang saya tanya kepada Anda, coba tunjukkan bagaimana Yesus mengasihi dirinya sendiri seperti yang Oke. ingin kau lakukan kepada dirimu. Coba. Yang dia Yesus itu sampaikan mengajarkan adalah untuk ini. pikul salib. Kalau Kak Dengar. Umi mengacu kepada Dengar itu, dulu. Kak Umi mengacu Dengar kepada dulu. itu. Aduh, dengar dulu. Yesus mengajarkan pikul salib, menyiksa diri. Yesus ajarkan apa? Kalau seandainya kau ditampar pipi kiri, kasih kanan. Maka itu yang harus kau lakukan ke orang lain. Kalau kau menampar Loh, orang itu kan lain, kau sudah minta terjawab. pipinya. Itu kan sudah terjawab kemarin di kasus Cidahu, itu kan sudah terjawab, dikasih bantuan 100 juta dikembalikan ke musola. Itu kan Apa sudah ini? terjawab. Arti tahu ditampar pipi kiri kasih kanan, tahu artinya apa? Ah, itu jangan terlalu harafiah menanggapi itu. Kalau ini tampar pipi orang-orang kiri, nih, terus saya kasih pipi tanya. kanan, itu enggak ini. Kamu Jangan punya terlalu- basic jangan menafsir terlalu Bible harafiah nggak? berpikir kayak begitu. Iya sudah, kamu punya basic menafsir Kak Bible. Umi, kita Saya ini tanya punya- kamu, saya kita ini punya pendiskusi ajaran lintas tidak agama, pernah bukan ahli menganggap kita politik. begitu. Saya tanya, kamu bisa Jadi, menafsir Bible itu nggak? kemarin sudah dikasih bantuan sama kayak Bisa apa? mendengarkan omongan Kayak saya? apa, 3 kali gubernur? saya tanya ya. Bisa. menafsir Bible. Bisa. Ya udah, apa tafsiran ayat ini? Apa Yang tafsiran mana? apabila ditampar Nggak, pipi kiri Kak kasih Umi buka kanan? dulu. Kasihlah sesama manusia seperti itu, buka dulu. tafsiran? Saya tahu ayat itu. Yang saya tanya bagaimana cara Nah, mengasihi oke, diri kalau sendiri, saya tahu kenapa tunjukkan. mesti tanya yang lain? Saya Kalau tahu kenapa tunjukkan mesti tanya yang lain? Saya tunjukkan cara mengasihi diri sendiri adalah dengan cara menyiksa diri. Pertama, tampar pipi kiri kasih kanan. Maka ketika kau memperlakukan orang lain sama seperti memperlakukan kau siksa orang Kak Umi, lain. Itu Justru logikanya. pemahaman Kak Umi paling rendah sekali. Logika Kak Umi Nah. paling rendah. Kenapa Oke. rendah? Saya tanya, Kenapa rendah? Pemahaman itu tidak selamanya mengarah kepada yang Kak Umi bicara itu. Makanya Kasih saya pipi minta. kiri, ditampar pipi Oh kiri, my dikasih pipi God, kanan. ini Artinya bapak-bapak apa? kalau depan saya langsung jadi mama-mama loh. Brother, Walaupun orang berbuat Kalau ngomong tuh TikTok, ngomong banyak entah kemana-mana nggak ada manfaatnya. Yang saya tanya, Anda bisa nggak menafsirkan Bible? Aku kembalikan ke ayat yang tadi yang saya sampaikan. Saya tanya sekali lagi, Yang Kak Umi tadi bisa bilang Kak Umi menafsirkan tahu. Bible? Saya tanya sekali lagi, bisa tafsirkan Bible? Punya otoritas Ya, aku menafsirkan sampai Bible nggak? yang tadinya. Saya tanya sekali lagi, kalau nggak turun ya, saya muak, Bisa. saya lelah dengan kalian yang tidak ngerti bahasa Indonesia. Bisa menafsirkan Bible, brother? Enggak ngerti, enggak. Kalau Anda Terjemahan tidak Kak Umi bisa salah. menafsirkan Bible, terjemahan kok salah. Ini terjemahnya yang buat bukan saya LAI. Bukan terjemahan. Ini bukan. Lembaga Artinya, Alkitabiah Indonesia. Logikanya Kak Umi enggak. Ini orang nggak normal kayaknya. Antara tafsiran dengan terjemahan dengan logika aja dia nggak bisa bedain loh. Saya tadi bacakan terjemahan. Logikanya Kak Umi enggak masuk. Oke. Logika saya begini. Kalau seandainya Yesus mengajarkan Anda mengasihi diri sendiri dengan cara membenci diri sendiri, maka Anda akan memperlakukan orang lain juga membenci diri orang lain. Itu logika saya. Salah atau benar? Silogismenya. Kita pakai premis Membenci nih. Anda bagaimana paham? maksudnya? Bagaimana membenci? Premis bagaimana? pertama. Nah, premis pertama, Yesus mengajarkan buatlah apa yang kau lakukan kepadamu, buatlah apa yang kau lakukan kepada orang lain seperti kau lakukan kepadamu. Betul? Ini premis pertama nih. Kau pahami silogisme.
Premis pertama. Premis kedua, Yesus mengajarkan untuk pikul salib, tampar pipi kiri kasih kanan, atau benci diri sendiri atau siksa diri. Artinya, perintah di awal Yesus itu menyuruh kau memperlakukan orang lain seperti kau tersiksa. Kasihan. Maka inilah Ternyata ajaran rendah kasih kalian. sekali kamu punya penafsiran. Ya sudah, kau yang Rendah tafsir sekali kau punya sekarang. penafsiran Kau, kami. aku Itu menggunakan logika. logika Kak Umi, kalau logikanya di situ Sekarang yang termasuk logika gantian. paling dangkal. Ya sudah, kau yang tafsir Itu logika sekarang. yang paling Coba, dangkal. coba. Oke, Aku gini. dengar logikamu. Pakai Dimaksud ayat dengan ini, pikul jangan salib pakai ayat itu, ini. ya. Ya, Pakai ayat dipakai ini. maksud dengan Lukas pikul pasal 14. salib Enggak, itu. saya enggak bawa ayat itu, saya bawa Lukas 14:26. Jangan Tadi lari. kan sampaikan tadi terkait pikul salib. Ada Terus tadi banyak, ketangga- bukan tambah cuma pipi pikul. kiri, dikasih Oh, mau pipi nambah. kanan. Oke, mau nambah. Satu lagi kata Tadi kata kan bilang kayak Paulus. begitu kan? Ya Tadi udah saya sampaikan tambah kayak lagi. begitu. Ya udah saya tambah lagi kata Paulus. Hai hamba-hamba, tunduklah kepada majikanmu yang bukan hanya baik tapi juga bengis. Artinya hamba-hamba harus jadi budak selama-lamanya. Ayo jawab. Sekarang ketika kalian Kristen diperintahkan untuk memperbudak, kok ketawa? Udah turun ya. Kalau Anda nggak bisa diskusi nih, saya lagi ngomong Anda ketawa. Dari tadi saya tidak menertawakan Anda loh. Dari Dia tadi saya serius loh. turunin aja deh. Dia Ini nih turunin teman-teman aja. nih. Kita Ini anak ngobrol Tuhan bagus-bagus ini, loh. nggak Kalau kunci di otak. diturunkan berarti Malah kau ketawa dia. menyatakan diri kau Ya udah, menyatakan ya diri ya. kau Saya kalah, mampu Anda menang aja deh. Udah, ya menerjemahkan udah. secara Anda logik. hebat, Anda hebat. Anda bawa lamang Garuda, Anda hebat berarti. Anak Tuhan kayak gitu guys. Anak Tuhan ini Iya. kalau ngomong menertawakan kitab sucinya sendiri. Kita bicara menunjukkan data dan logika. Di kitabnya tersendiri tertulis bagaimana cara mengasihi diri sendiri, pikul salib. Hamba-hamba patuh dengan ketakutan. Perempuan-perempuan tunduk kepada laki, nggak boleh minta cerai. Ya, anak-anak boleh dihabisi nyawanya untuk menebus dosa nenek moyangnya. Itu cara memperlakukan diri sendiri. Makanya dari tadi kau nggak nyimak pertanyaan saya. Bagaimana di agamamu mengasihi diri sendiri? Nggak bisa kau tunjukkan. Karena di agamamu diajarkan ajaran-ajaran yang nggak masuk akal. Apabila ditampar pipi kiri, kasih kanan. Kalau ada yang meminta kepadamu, jangan kau tolak. Ajaran-ajaran yang melampaui rasio manusia, melampaui naluri manusia. Kalian di depan saya jangan ngarang. Sok-sokan depan saya bahas-bahas agama kasih. Kasih apa? Kasih bundir adanya. Makanya saya tanya, bagaimana cara mengasihi diri sendiri menurut Yesus? Saya udah bersabar Itu, dari tadi loh. jadi gini loh deh, itu kan agama penjajah. Jadi kalau misalnya mereka jajah, kalau mereka ambil tanahnya yang satu, kasih pulau juga gitu. Jadi nggak usah ngelawan. Ya, karena Itu memang yang buatan penjajah. memang mereka memang diajarkan begitu. Apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, mereka tuntut itu untuk orang lain, tapi mereka katakan untuk mereka itu rohani dan alegori. Mereka tuntut orang lain begitu. Mereka paksa kita umat Islam ditampar pipi kiri kasih kanan, sementara kita itu diperintahkan untuk adil. Jadi mereka buat gereja di tempat mayoritas Islam supaya mereka bisa mengajarkan agama mereka kepada kita. Kan kurang ajar namanya itu. Padahal dalam SKB 2 Menteri dilarang mengajarkan ajaran kepada orang yang sudah beragama. Dia nggak tahu SKB 2 Menteri mungkin. Di Chile sana itu yang mayoritas mereka itu agama penjajah. Itu mana ada orang Muslim gitu, dikasih bebas apa? Barcelona kemarin dibakar kok masjid yang belum mau dibuka ya. Bukan Banyak masjid juga Kak, kalau sih kita sebenarnya. bongkar itu tuh banyak. Karena di sini itu Cuman gini loh Kak, bukan gitu. Sebenarnya gini ya. Saya itu nggak mau meluas. Saya mau dia bahas fokus di Depok ini. Kita nggak usah bahas-bahas yang lain deh. Tapi dia tidak membahas kasus Depok. Dia membahas perilaku. Kalau perilaku itu nggak ada nggak kaitannya bisa dengan bahas kasus negara. Depok, nggak bisa karena di Meksiko sana lebih parah mereka itu agama penjajah itu. Ya Meksiko, kakak sabar. Brasil, Kakak sabar. Argentina. Kakak sabar. Kakak tahan. Kakak tahan. Insya Allah. Jadi nggak bisa Nah, bawa aku- di situ tuh dia. Iya, kakak tenang, kakak tahan, kakak juga harus sabar. Karena kalau kita kelihatan nanti, maksudnya gini loh, kita berusaha untuk sabar. Aku tuh berusaha banget loh kak, sabar kak. Gak mudah jadi orang sabar itu loh. Jujur aku tuh berusaha untuk sabar itu gitu loh. Dia yang sok-sokan, ya maksudnya Iya, baru coba makan sagu, terus di keluar kampung doang sedikit 1 kilometer, sudah bicara begitu, belum keliling dunia, lihat di luar sana. ya jadi tapi kakak sabar dulu, kakak sabar pokoknya. Jangan bikin trigger aku jadi ini, aku jadi emosi nanti. Aku udah berusaha dari tadi loh. Bahkan aku sebelum membuka kemal ini tuh aku berharap, aku meminta kepada Allah supaya aku tuh sama sekali nggak ke-trigger gitu loh. Kenapa? Karena mereka tuh kadang sengaja men-trigger kita. Tapi jangan kakak yang nambahin aku jadi ke-trigger. Karena aku nggak mau, bener-bener hari ini aku udah bilang dari tadi padahal di Bunda Ike juga. Aku mau kita edukasi, full edukasi. Mereka yang minta dibahas agamanya. Gitu loh. Mereka sok-sokan bawa agama kasih ke sini. Kasih apa? Secara realitas justru yang paling banyak merusak peradaban itu agama Kristen. Mau apa? Ya astagfirullahaladzim. Ya coba yang kita nih
yang Kristen please ya. Kalian kan saya kasih izin nih bicara di komal saya. Tolong jangan NPD. NPD itu salah satu ciri-cirinya adalah nggak punya kemampuan untuk memberikan informasi, tapi memaksa untuk memberitahu. Itu rapuh sebenarnya, tapi kakak yang NPD. Karena mengapa Indikatornya apa? saya mengatakan? Indikatornya ya dari apa? apa yang kakak katakan, mulai dari kakak apa menafsirkan Alkitab yang tidak punya Indikator kapal, NPD apa, Dek? Dek, indikator Loh, kan NPD ini- apa, Dek? Masa indikator NPD Ini- menafsirkan Bible? Kamu dapat ilmu dari mana? Indikatornya itu mengaku anak Tuhan. Adek sini, Kristo, Anak- sudah belajar jurnal tentang NPD nggak, Dek? Bentar dulu. Ya kenapa Dek, coba kakak Dek. Siap. Uni tanya Kita sama kamu menafsirkan sekali Alkitab lagi, dulu. Dek. Kamu tahu Bentar tidak dulu, NPD coba kita itu masuk- artinya apa? Ya Allah, kenapa sih orang Kristen itu banyak sumber daya manusia kalian memang rendah sekali. kakak Saya kuliah, tanya kan? sama kamu, Kristo, coba kalau ngomong tuh nyambung. Kristo, sekali lagi saya tanya, kamu sudah baca jurnal NPD belum? Tahu arti NPD nggak, Belum, Dek? kenapa? Belum. Coba baca. Ayo udah. Kalau kamu belum baca jurnal NPD, kok bisa kamu menganalisa bahwa saya NPD, Dek? Dari mana? Diagnosanya dari Iya, mana? dari kakak, makanya dari begini. Satu Dari kakak ciri-ciri NPD menafsirkan. apa? Cari ciri NPD. Masa menafsirkan kitab dikatakan NPD? Kamu mau bilang semua Ciri-ciri pendetamu NPD tuh itu NPD? mengaku anak Tuhan. Ya, apa yang kakak- Sabar, Kak. karena- Kakak sabar dulu, Kak. Sabar, Kak. Kristo, saya bercoba sabar buat kamu ya. Tapi kalau kamu menunjukkan sisi kehewanan di sini, saya nggak butuh kamu ya. SDM kalian terlalu rendah. Saya tanya Begini, sama Kakak, kamu ini sekali begini. lagi. Ini berbicara Kristo, mengenai orang-orang NPD itu salah satunya. Bentar dulu, Kristo. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, ampunilah hamba ya Allah menghadapi manusia-manusia berbentuk hewan, bersikap hewani ini ya Allah. Kristo, saya bertanya sekali lagi sama kamu. Kamu tidak belajar apa arti NPD. Tiba-tiba kamu mendiagnosa saya NPD. Apa alasannya? Kalau kamu tidak punya ilmu, jangan paksakan kamu banyak bicara di sini, deh. Ini namanya NPD. Ingin narsis kamu itu. Kamu pansos artinya. Kamu boleh bicara di sini kalau kamu punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, kamu tanya sama saya. Di sini itu belajar kalau nggak mengajar. Kalau nggak kamu jadi moderator. Kakak yang harus bertanya seperti kepada media. saya. Kakak yang harus bertanya kepada saya. Oke. Karena mengapa sampai demikian? Mulai dari kakak mengkritik apa? Alkitab kita, ayat Alkitab yang ada di Alkitab. Nah, makanya saya mengatakan bahwa kakak seharusnya menafsirkan Alkitab itu, ayat Alkitab yang ada di Alkitab kita ini, itu harus secara apa yang telah kita ketahui, bukan dengan kakak memaksa untuk harus sesuai dengan kakak punya apa, kakak punya pikiran. Itu namanya Oke. memaksa. Berarti saya harus mengikuti penafsiran kamu. Ya, yes. Menurut Oke, Alkitab. arti ya. tafsiran apa? Arti tafsiran apa artinya? Kalau kita berbicara mengenai Alkitab ini, kita harus Saya bersifat- tanya tafsiran, kok malah ngejelasin kitab. Yang saya tanya tafsiran, Dek. Ya Allah. Saya nggak tanya apa arti kitab. Saya tanya apa arti tafsiran. Orang seperti ini mau menjelaskan ke saya agamanya ini. Orang seperti kamu yang mau mengajarkan saya agama kamu. Arti tafsiran kamu ngerti nggak apa? Coba, apa beda terjemahan dengan tafsiran, Dek? ya, terjemahan itu Dek, seperti apa? minimal ya, Dek ya. Minimal ya, Dek ya. Minimal bisa bahasa Indonesia dan bisa mendengarkan. Saya tanya sekali lagi sama kamu. Kamu nggak mau ngajarin saya kan? Oke, saya terima kok kamu ajarin. Begini, bentar ini kan berbicara mengenai dulu. Saya belum selesai. Saya kasih aturan Bentar dulu. dulu, bentar dulu. Saya Saya datang izinkan. untuk Saya kan. belum kasih izin. Bisa ikut aturan saya nggak? Kalau nggak bisa ikut aturan saya turun ya. Bisa ikut. Loh, maksudnya begini, Bisa Kak, nggak? ini kan menurut ajaran Tuhan Bisa Yesus kan, ikut menurut aturan ajaran saya. Tuhan Yesus Saya lagi nggak berbicara nanya mengenai- ajaranmu dulu. Yang Ya, nanya ini siapa? ajaran Ini Tuhan Yesus, ajaran ini Tuhan kok Yesus, NPD ajaran Tuhan. banget mereka ini ya. Narsis banget kamu itu loh. Seolah-olah tuh kamu penting untuk didengarkan loh, Dek. Saya sedang mengkonfirmasi dulu kecakapanmu untuk mengajarkan saya. Saya punya hak untuk memilih guru. Kenapa kamu memaksa ingin jadi guru saya loh, Dek? Kok narsis banget loh, Dek? Saya tanya sekali lagi, kredibilitasmu menjelaskan kekristenan ke saya apa? Jawab. Coba bedakan Anak dulu Tuhan. terjemahan. Ini Bang Mes ini bikin kesel lama-lama ya. Gemesin. Coba Kristo jawab. Apa kredibilitas kamu mengajarkan saya tentang kekristenan? Ya, supaya Kristo kakak bilang mengerti anak Tuhan. apa Kristo, anak Tuhan Kristo. dengan sini, supaya kakak bisa mengerti apa yang sebenarnya dikatakan oleh maksud Tuhan itu seperti apa begitu. Iya, kredibilitasmu apa di sini menjelaskan ke saya? Ini kan berbicara mengenai ajaran Yesus yang mengatakan God. bahwa
Ketika Kamu Kristo, ngerti jawab, bahasa Indonesia anak Tuhan, nggak? Kristo. Jawab anak Tuhan. DNA-nya ini sama kan? Nih, bentar, nih, Kamu maksudnya begini kan mengerti saya nggak? minimal. Kamu mengerti pertanyaan saya nggak, Dek? Kamu ngerti pertanyaan saya nggak? Bentar dulu, Allahu Kakak. Bentar Akbar. dulu. Kakak Kamu bahasa mengerti begini, pertanyaan saya nggak? Pertanyaan Yang tadi kan saya, apa kredibilitasmu untuk menjelaskan kekristenan ke saya? Kredibilitasnya apa? Nggak punya kredibilitas, tidak punya ilmu, hak kamu ngajarin saya apa? Kalau cuma modal Google, ngapain saya nanya kamu? Saya juga bisa pakai chat GPT bahkan berbayar, Dek. Kalian tuh kenapa sih NPD kalian tuh akut banget gitu loh? Kenapa kalian tuh kayak narsisnya tuh kayak seolah-olah tuh kalian penting banget buat peradaban ini ngejelasin Kristen, seolah-olah kalian tuh pasti benar gitu loh. Seolah-olah kalian tuh betul-betul adalah orang yang mampu menjelaskan Bible kalian gitu. Tapi Apa kan mereka anak alasannya? Tuhan, Dek. DNA-nya juga sama. Bang, aku adik tadi tuh cuma sabar loh kak. Ih, astagfirullah. Aku dari tadi tuh ya Allah, sabar Rifa, sabar Rifa. Ini nih yang pokoknya kesalahan yang terjadi Komal ini yang salah teman-teman. Mesia nih, salahkan dia, salibkan dia. Dinaik lagi nih si anak bangsa. Brother, kalau nggak bisa bicara normal nggak usah ya. Saya Komal saya ini bukan untuk orang Tommy, NPD. aku izin ya. Aku izin sama Bang Mesia di atas. Kamu boleh mengklaim segala macam, tapi kamu jangan klaim suku ya. Kamu dengar itu baik-baik. Klaim suku. Bang Mesia. Ini orang, Bang Mesia. ini orang dari tadi ya. Kau bilang Kita nggak sagu bahas kenapa? suku. Kau bilang sagu kenapa? Beta. Kau bilang Beta sagu pun kenapa? makan sagu. Kau Tapi bilang beta- sagu kenapa? Beta makan Kau ada apa dengan sagu? Ada masalah apa kau dengan Lah, sagu? ini ada Sagu apa dengan enak. sagu ini? Oh, kau jadi orang Sagu bodoh. enak. Cuman kalau saya kalau Apa makan masalah sagu, dengan kok baru sagu? jalan sedikit, pikir dulu. Iya, apa salah dengan sagu? Saya suka sagu kok. Apa masalah dengan sagu? Dia Apa bicarakan masalah dengan tentang sagu? hal yang di Bawa situ. sagu kamu. Pergi ke sana di Meksiko, lihat sana. Pergi ke sana ke Chile, gitu kan? Gini loh, maksud Bang Mesia ini, jangan kamu itu baru cuman makan sagu dan tidak pernah keluar, minimal nikmati juga makanan lain, rendang, orang Padang enak juga. Sagu itu enak, bukan berarti ketika kita membandingkan makanan rendang dan sagu, sagu itu nggak enak. Kau sih pikirannya kotor sama orang. Makanya jangan berprasangka buruk sama orang, sagu enak kok. Beta suka makan sagu toh. Hah, apalagi kurang sagu ini, udah kayak sagu bentuknya abang ini nih, abang ini ulat sagu. Kok malah tersinggung? Ini namanya anak bangsa. Tapi perhatikan ya teman-teman ya, orang-orang MPD itu orang-orang yang bicara memuliakan etnisnya mulu. Etnisnya itu seolah paling benar, paling baik deh. Kita nggak bisa bicara seperti itu. Kok malah sagu yang kau bahas? Tadi bahas agama dengan kebangsaan, lari-lari ke sagu. Apa masalah dengan sagu? Beta suka makan sagu rupanya pun. Heran aku. Iya. Kenapa lah Kakak biasanya kalau ngambil sagu itu bayarnya mahal. Kangen sekali. Iya, dia pikir kakak merendahkan sagu gitu loh. Enggak lah. Dia mungkin ya dia tuh karena dia gini loh. Astagfirullah, tau nggak, salah satu ciri-ciri orang yang minim literasi itu adalah orang yang gampang salah paham dengan penjelasan orang lain gitu loh. Kita bilang jangan mentang-mentang kamu tuh cuman makan sagu, artinya ini adalah kata untuk kalian yang belum pernah keluar, hanya makan di tempat yang notabene-nya sagu itu banyak. Ini sama kayak aku nih, kau cuma makan rendang, kau udah banyak bicara. Bukan berarti rendang itu jelek, maksudnya kau belum pernah keluar dari Padang gitu loh. Tapi karena otaknya kotor, langsung menyimpulkan bahwa suku, siapa yang bawa suku di sini. Dadah aja orang ini ya. Heran ya. Jangan-jangan kalau tes DNA dia itu bukan orang situ. Kita nggak tahu. Ngaku-ngaku lagi. Kakak juga gitu, kakak sabar. Ada kan nggak kewalahan menghadapi mereka. Ya Bu nih. Assalamualaikum Ya, minta. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, sebelum naik ke atas ini, tidak ada yang boleh intervensi saya. Tidak ada yang boleh intervensi. Netizen di bawah tidak ada yang boleh mengatur saya. Turunkan ini, naikkan ini. No. Aku independen, aku merdeka. Aku tidak ada yang bisa menjajah. Tidak ada satupun orang yang berhak menjajahku. Yang berhak mengatur aku tuh laki-laki tuh ada 4 orang. Papa, suami, ya. Yang ketiga adalah abang kandungku. Yang ketiga adalah guru-guruku ya dari kalangan laki-laki. Tidak ada yang boleh mengatur aku di sini kecuali aku sendiri.
Ya, ini aku yang punya Komal. Kalian tidak punya hak untuk mengatur aku. Kalau kalian tidak suka nonton di sini, silakan pindah ya, brother ya. Mohon jangan ada intervensi-intervensi lainnya. Silakan Bintang Wahyudi, apa yang mau disampaikan, brother? Ya, saya nih orang Depok, cuma mau meluruskan si anak bangsa aja. Dia itu Oh, ini orang fitnah. Depok. Bentar. Sebentar, izin. Bapak Bintang Wahyudi. Anda ini orang Depok, Ya. saya juga belum tentu percaya ya. Kenapa? Saya Ya. walaupun Islam Kristen, saya menegaskan meminta keadilan yang sama. Bagaimana saya tahu supaya Anda ini orang Depok? Dari mana saya tahu? Bagaimana supaya saya diyakinkan dengan netizen bahwa Anda betul-betul orang Depok, bukan ngaku-ngaku aja seperti si anak bangsa tadi? KTP saya ada. Nah, sebentar. Oke, jangan di screenshot nomornya ya. Saya minta ininya aja, Depoknya aja. Nggak kelihatan ya? Bisa buka cam brotherku nggak? Karena kalau kita bicara tentang daerah tuh saya nggak mau teman-teman bicara. Saya buka dulu kameranya abangku. Lihatkan kameranya ke KTP-nya tapi tutup kepalanya bang. Kalau nggak nanti kita ke ban semua nanti. Nggak boleh memperlihatkan KTP. Saya mau Anda lihat saja ininya, Depoknya aja. Anda tutupi semuanya kecuali Depoknya aja. Anak bangsa tadi pas naik diturun lagi karena ada orang Depok di sini ya abangku ya. Abangku anak bangsa langsung menghilang dari line ya gara-gara ada orang Depok ya. Ada orang ngaku-ngaku orang Depok langsung turun ya bang ya. Anak Nah, bangsa minum cap tikus dulu sadiki kan. Baru naik. Ini Uni. Ini juga ini lama-lama. Ya, Ya. ini bikin. Oke. Ya bang. Ya. Mana belum nggak kelihatan bang? Nggak kelihatan bang. Kita nggak nampak. Kameranya belum kebuka. Minta dulu buka cam. Maaf teman-teman ya, kalau naik ke rumah saya itu memang harus jelas. Saya nggak bisa kayak gitu karena ini bicara tentang kota, tentang daerah, tentang agama. Ini mewakili banyak Nah, orang. ini. Halo. Atau screenshot aja deh. Nggak nampak bang, nggak kelihatan. Nggak nampak ya? Tepatnya Anda tinggal di daerah mana? Nama kotanya apa namanya? Oke, saya tinggal di Cipayung, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Depok. Teman-teman ada nggak orang Depok di sini selain abang ini? Benar nggak itu ada kelurahan begitu? Ada nggak itu kelurahan yang disebut abang itu? Kelurahan Yaudah, Bojong saya tidak. Pondok Terong. Bang, apapun narasi abang belum tentu kita benarkan ya. Kita betul-betul harus kritis banget loh ya. Saya tidak mentang-mentang Islam terus tiba-tiba saya berpihak kepada orang Islam, nggak juga ya. Saya beda loh ya. Ya, Saya nggak ya. mau kayak gitu. Enggak nih, Nah, silakan gini. ada yang mau disampaikan. Oke, baik, gini. Saya merasa orang Depok ini merasa tersinggung kalau Bapak itu bilang di Depok itu intoleran. Dia suruh buka data, nggak usah data di Pemkot ya, buka di Google aja. Jumlah masjid di Depok itu 446 masjid. Sedangkan jumlah gereja itu 157. Artinya di daerah mayoritas Islam mereka bisa bangun 157 gereja. Artinya itu udah hal yang luar biasa. Oke, bentar saya cross check dulu ya. Bentar, Ya. saya cross check dulu. Coba cek di Google. Untuk data resmi dari Kementerian Agama Kota Depok per tahun 2022 tercatat ada 157 gereja Kristen Protestan, 6 gereja Katolik. Oke, artinya saya nggak bohong. Itu Ya, data betul, memang Anda. ada. Itu tahun 2022 loh. 2025 itu sudah ada penambahan. Ya jadi gini, jadi makanya begini bang, saya kan bilang tadi, lagi pula saya ini adalah orang yang akan berpihak kepada kenyamanan suatu daerah, karena saya sendiri kan tinggal di perumahan misalkannya. Di perumahan itu ada aturan kayak gini loh, pemulung dilarang masuk. Itu kan hak dari orang untuk melindungi koloninya kan. Nah tiba-tiba ada gereja misalkannya berdiri di tengah-tengah umat Islam yang tidak ada orang Kristennya di situ. Kita harus bertanya nih, ngapain gitu loh. Saya juga akan bilang loh sama umat Islam, kalian tuh umat Islam. Kalau misalkannya ada di Papua, misalkannya orang Islamnya, silakan dirikan masjid. Tapi kalau nggak ada orang Islamnya di situ, ngapain kalian bikin masjid di situ? Bahkan bikin tempat kosong nanti itu. Nah ini yang namanya sebagai apa namanya itu? Apa yang namanya cara berpikir dari saya? Karena itu hak masa kita tidak mengizinkan orang untuk mengamankan daerahnya, wilayahnya? Kan lucu. Negara sih negara ada aturan demokrasi bukan bebas kebablasan begitu.
Makanya Gitu loh. kalau saran saya untuk teman-teman Oten, kalau kalian mau bangun gereja itu ngomong jujur aja dari awal. Saya mau bangun gereja, jangan bilangnya untuk tempat tinggal, tahu-tahu jadinya gereja, itu yang masalah. Itu namanya adalah kebohongan publik, yang mana nanti ketika kita menganggap itu rumah, mereka mengajarkan agamanya kepada orang-orang yang sudah beragama atau misionaris Iya. terjadi. Itu yang kita khawatirkan. Nah, mereka Iya. tuh nggak mau gitu. Mereka tuh jadi gini ya. Saya tuh heran dengan orang-orang yang padahal mereka tuh nyaman banget. Bahkan kalau ditanya, kalian pernah nggak diganggu sama orang Islam? Mereka kan jawab, nggak pernah. Mereka membicarakan kasus yang kecil, mereka lupa dengan kasus besar, inkuisisi, genosida, kolonialisme itu dari pihak mereka. Nih, Bang Mesia ini kan tinggal di Eropa. Bang Mesia ini tinggal di Eropa, Bang. Ya, Iya, iya. Bang Mesia ini dia tinggal di Eropa. Hampir 20 tahun dia tinggal di Eropa. Dia tahu bagaimana keadaan di Eropa tentang keagamaan. Iya. Perempuan tuh nggak boleh pakai jilbab di sana, masuk dalam dunia pendidikan loh. Bahkan Berarti sama tidak seperti di itu ya, pedalaman Australia itu kan masih banyak Islam fobia itu kan, nggak boleh lihat Banyak. orang pakai jilbab, iya main tembak aja itu kan, begitu. banyak. Padahal Iya, kita jadi saya iya. Bahkan Muslim baru kan- 2 hari yang lalu di Barcelona dibakar loh itu, karena di sini kan bukan Iya. masjid ya, sebenarnya sentro kultur itu artinya musola lah gitu. Karena masjid Saya karena bingung agama nih. yang diakuin cuman Katolik ya, jadi semua lain Iya. agama nggak bisa masjid. Cuman kita bilang masjid tapi mereka bilang sentro de kultur dalam undang-undang mereka. Jadi bakar di sana di Barcelona karena saking perkembangan Islam terlalu tinggi di Barcelona itu mereka ketakutan. Iya. Jadi Gini, di saya Chile juga, di Chile Ya, dilarang. coba Bang Mesia, biar kita clearkan masalah Depok dulu. Bang Bintang Waldi, coba jelaskan kronologis kalau Abang tuh ingat Bang ya. Bang, saya cuma mengingatkan sebagai saudari Anda. Apa yang kita bicarakan ini kita akan diminta pertanggungjawabkan. Kejujuran yang kita utamakan. Jangan kasih tahu Baik. sesuatu yang bias, ambigu dan memang Anda tidak mengetahuinya. Ya. Sampaikanlah Enggak, apa ini. yang benar-benar Anda ketahui. Ya. Wallah, Ya. saya tidak bertanggung jawab dengan dosa Anda. Saya tidak mau bertanggung jawab di hadapan Allah nanti atas dosa-dosa yang kita lakukan, ya. Silakan Betul, Abang ya. jelaskan kronologisnya kalau Anda emang tahu. Silakan, Bang. Gini sih, kalau saya kan juga jamaah taklim rutin setiap malam minggu. Ada kasus di lingkungan kami itu waktu COVID, itu ada non muslim yang keluarganya jauh. Kalau kami intoleran, kami itu nggak akan peduli sama orang itu. Tapi kami nggak. Saya bilang bahwa di lingkungan kita ini ada non muslim yang sedang kena COVID. Kita jangan ngelihat dari sisi apa namanya dia tuh bukan muslim, tapi kita lihat ini kemanusiaan, bahwa orang itu perlu dibantu. Dan kita nih juga saling ingetin kalau ada yang mau zolim sama orang lain, itu nggak boleh, apalagi sama orang yang di luar Islam ya, karena kita nggak mau juga Islam itu jadi jelek namanya, padahal ajaran Rasulullah itu Masya Allah. Kalau cerita tentang baiknya Rasulullah itu dari pagi sampai nemuin tahun depan itu nggak habis gitu. Itu hal yang bisa dianut sama orang Islam untuk masalah sosial bermasyarakat ya gitu. Gini, brother, saudaraku, akhi, maksud saya kita fokus ke masalah Depok. Ada yang antum ketahui tidak tentang masalah di Depok? Karena itu yang dibawa sama si orang Kristen tadi. Ya, nggak ada. Tahu. Di Depok malah artinya gini, ada satu jalan yang setiap Sabtu Minggu itu macet gara-gara di sepanjang itu gereja. Kita orang Muslim tidak pernah masalah. Oke. Enggak, maksud saya gini, yang saya mau tahu itu adalah pengetahuan tentang kasus Depok. Kalau tidak, kita tidak usah panjang lebar karena capek kita kalau bahas perilaku manusia. Saya akan membuka nanti semuanya berdasarkan sejarah, nanti capek gitu loh. Karena kan saya sudah bilang di awal, kita ini saya cuma itu aja. Kalau antum tahu tentang Depok kita bahas, kalau enggak ya sudah. Saya tetap mengatakan kalau kita sebagai umat Islam itu enggak juga, kita ini adalah orang yang juga menjalankan Islam secara totalitas loh. Banyak kok di antara umat Islam itu yang juga perilakunya tidak sesuai agama loh. Kita nggak boleh Ya, benar. mentang-mentang saya Islam tuh saya belain semua Islam tuh salah juga gitu loh. Yang salah ya kan salah, yang benar ya benar gitu loh.
Jadi Ya makanya Allah. saya bilang, ada nggak kalau kasus Depok? Kalau nggak ada kasus Depok, kita nggak usah perpanjang. Karena saya belajar psikologi. Ya. Saya belajar psikologi. Kalau membahas perilaku, tidak ada namanya, para sekolah psikologi itu mengatakan bahwa setiap perilaku itu dipastikan karena agama tuh nggak ada begitu kesimpulan. Ya. Kalau seperti Lagian itu ya, nggak ada agama yang benar pada akhirnya. Jadi saya Ya. mau antum ceritakan aja masalah Depok. Kalau nggak ada kita nggak usah perpanjang karena saya tertariknya Ya. bahas masalah ajaran sebenarnya. Ya, Lagian mungkin cukup itu aja. Saya cuma mau kasih tahu sama si bapak itu datanya tuh ada. Ya. Itu. Ya. Lagi ini. Assalamualaikum. Oke, terima warahmatullahi kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Bang Bintang Wahyudi ini menjelaskan teman-teman bahwa bagaimana keadaan di Depok sebenarnya bahwa tidak seperti yang dijelek-jelekkan oleh orang tadi. Nah, andai pun ada orang-orang di Depok yang tidak toleransi, bukan berarti seluruh orang Depok seperti itu. Jangan stereotype, jangan generalisir. It's not good. Gitu ribet banget gue. Saya dari tadi tuh udah bilang loh, ini Komal saya peruntukkan untuk edukasi berbagai macam ilmu yang akan saya, malah kalian coba untuk jelasin tentang MPD aja, soalnya banyak votin yang nggak mengerti tentang MPD itu dia. Oke, NPD, Narcissistic Personality Disorder, salah satu disorder ya, salah satu gangguan kepribadian di mana orang-orang ini indikasinya itu bisa kita lihat seperti ingin tampil terus, ingin eksis tapi tidak punya kemampuan. Artinya gini, dia tidak punya ilmu tapi ingin didengarkan terus. Dia tidak punya pemahaman bagus tapi ingin didengarkan. Dan satu lagi, merasa superior dan merasa orang lain itu di bawah dia semuanya. Kemudian satu lagi itu kayak menggunakan istilah kekerabatan untuk mensuperiorkan diri tuh, kayak ngaku-ngaku anak Tuhan tuh, kayak si Hitler. Siapa namanya, si Julius Caesar itu orang yang juga ngaku-ngaku anak Tuhan, bahkan sampai-sampai bikin patung tentang dirinya. Nggak NPD banget tuh, NPD guys, gitu loh. Terus bawa-bawa lambang negara seolah-olah dipercaya. Gini ya, lu pikir lu bawa lambang negara lu udah nasionalis gitu? Nggak ada. Karakteristik itu tidak ditentukan oleh logo lu. Karakter itu ditentukan sama sifat lu, apa yang lu omongin di sini, cara lu ngomong sama orang lain. Lu hadir di Komal gue, lu yang ngatur. Itu artinya lu njajah. Saya yang punya Komal, kalian yang ngatur. Saya yang punya hak ngatur di sini. Nggak ada yang boleh ngatur saya di sini. Intervensi aja nggak boleh kok. Kecuali saya melakukan aksi-aksi tercela, melanggar aturan undang-undang, melanggar aturan agama, maka saya salah. Selagi yang saya jalankan ini adalah hak saya sebagai warga negara Indonesia yang diatur oleh undang-undang, nggak ada satupun yang berhak mengatur saya kecuali 4 golongan tadi. Kalian 4 golongan tadi nggak? Kalau bukan 4 golongan tadi tuh, ada kiper muka lu jauh. Gua kepret lu nanti miskin. Ya kalau gua kepret langsung ganteng. Kalau gua kepret langsung lu jelek gimana? Kalau bisa nggak sih satu aja orang Kristen ini normal gitu? Jadi orang-orang Apa? yang mengaku anak-anak Tuhan itu, atau dia mengajarkan dari katanya dari Yahudi dari rohani. Tuhan, atau didatangin Tuhan karena dia kayaknya Tuhan punya utang sama dia maupun datang gitu. Berarti termasuk orang Dia tuh NPD ya. NPD. Ya, karena dia merasa penting. Bayangkan, dia merasa sepenting itu dirinya sampai-sampai Tuhan mati buat dia. Jadi seolah dia tuh yang ngerasa kayak gue tuh lebih penting daripada Tuhan. Coba Tuhan aja berkorban buat gue. Halo, gue gitu loh. Tuhan aja lo berkorban buat gue. Jadi Allah bukan siapa-siapa, ya gitu. Allah ya Rifa, Allah itu bisa buat kutuk. Gue bilang sama Tuhan gue, kaki lu dipatahin pasti. Kenapa? Gue aja nih ya, yang adalah pelaku dosa besar nih ya, Tuhan gue aja rela mati demi gue. Artinya gue sepenting itu buat Tuhan gue. Kurang ajar nggak tuh? Kurang ajar. Itu namanya NPD, Narcissistic Personality Disorder. Berobat. Berarti kalau orang-orang yang mengaku Tuhan mati buat mereka itu, dia buat menebus kesalahan mereka, itu orang-orang NPD ya? Iyalah, otomatis. Coba kita lihat nih ya,
Coba lihat semua jurnal deh. Salah satu memang yang mendiagnosa seseorang NPD itu harus ahli ya. Dengar nih, aku disclaim nih. Teman-teman perhatikan. Yang boleh mendiagnosa seseorang itu NPD atau non NPD itu haruslah pakar, para psikiater, psikolog ataupun dokter. Nah, tapi gejala-gejala NPD ini bisa kita lihat dari someone. Saya sadar kalau saya NPD, maka saya sudah sembuh itu. Saya bukan NPD lagi kalau saya sadar tuh. Aduh, gue eksis banget ya, perasaan pengen banget eksis. Tuh, berarti udah sembuh tuh. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku, gue ini penting banget loh buat peradaban. Apa kepentingan lu buat peradaban? Buktinya Tuhan gue rela mati buat gue. Iya, kalau kenapa malaikat nggak dibantuin sama Tuhan gue? Karena ras gue lebih superior daripada malaikat. Astagfirullahaladzim. Sadar nggak sih kalian itu? Kalian itu persis banget kayak Hitler sama Nazi, tau nggak? Dia bilang nggak ada kaitannya lagi. Hitler itu merasa ras Aryan. Jadi mereka itu Tuhan itu berrela mati karena mereka ya. Artinya mereka itu lebih tinggi dari Tuhannya gitu ya. Itu orang Nah, NPD ya. jadi mereka merasa bahwa mereka lebih berharga daripada Tuhan yang mati itu. Untuk menembus kesalahan-kesalahan mereka ya. Berarti Tuhan bagi mereka itu rendah ya. Itu orang NPD itu ya. Iya. Oh yang Sama seperti yang seperti- ada yang orang mati terkutuk di kayu salib itu ya. Mereka hinakan orang gitu ya. Jadi NPD Jadi- ini ada dua konsekuensi. Konsekuensi jadi NPD ini menghilangkan empati. Artinya tidak ada lagi rasa belas kasih kepada orang lain. Apakah mereka mengasihi Yesus? Enggak. Kemudian menghilangkan akal. Jadi ngomong tuh udah ngelantur gitu ya. Pokoknya gue bener, lu salah. Mau lu ada data kek, mau lu apa, yang penting. Makanya kalau ada nih, misalnya aku sama Bang Mesia ini suami istri ya guys. Tiba-tiba Bang Mesia ini NPD. Terus dia tiba-tiba misalnya tuh kayak selingkuh. Nah, aku bilang dong sama dia, kamu selingkuh ya bang, kamu gini. Mana ini aku tunjukin bukti foto. Oh, ini bukan perselingkuhan, ini saya memang lagi menjaga relasi saya dengan ini. Dia bela terus tuh, muter-muter buat menjelaskan. Oh, ini bukan NPD, ini bukan selingkuh namanya, ini namanya sedang bersosialisasi. Ya perempuan ini sama saya lagi ngobrol. Nah, ini bukan bukti. Kayak gitu. Baca deh kalau nggak percaya jurnalnya. Coba baca. Mereka tuh kayak membenarkan kejahatan mereka dengan data-data dari penjelasan mereka. Itu NPD itu. Mereka benarkan kejahatan mereka, dan itu yang dilakukan sama orang-orang yang menginkuisisi dan orang-orang yang dulu menggenosida NPD itu. Gitu ya. Jadi orang yang NPD itu biar sembuh bagaimana tuh, dilempar batu di kepala atau gimana? Nah, orang-orang NPD itu harus sadar dulu bahwa dia tuh bukan siapa-siapa. Dia harus tahu diri dulu gitu loh. Makanya Islam itu kan ajarkan begitu. Ya kan, tawadu. Kan Rasulullah larang kita untuk dipuji. Kan salah satu ciri orang NPD ini terbentuk gara-gara sering dipuji kan. Jadi merasa superior. Makanya kita nggak boleh memuji-muji orang, karena memuji-muji orang tuh ibarat kata ilustrasinya sedang menumbuhkan benih ria dalam dada. Nggak boleh memuji-muji orang. Kalau ada orang muji-muji, lempar pakai pasir. Kalau aku muji-muji Bang Mesia, lempar pakai Bitcoin misalnya gitu. Gitu ya Bang. Jadi teman-teman ya, ngeri kalau ada orang yang merasa dia tuh lebih baik daripada orang lain, tuh ngeri tahu. Apalagi dia tuh sampai, ya itu sama penyakit hati sebenarnya. Di Islam itu Kalau kita dalam diajarkan Islam itu tawadu. NPD apa tuh? Si penyakit hati iblis ya gitu ya. Ya hasad, dengki, sombong lah. Orang-orang yang punya ya ini Kristen banyak berarti yang umumnya Kristen NPD ya. Ya karena mereka kan merasa bahwa manusia itu lebih tinggi daripada segala-galanya. Kalau kita kan sudah pernah disindir oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahkan tidak segan Allah mengumpamakan kita dengan seekor nyamuk. Bahkan Allah pernah bertanya, mana yang lebih hebat, penciptaan kalian atau penciptaan langit dan bumi? Itu sebenarnya itu sindiran dari Allah supaya kita sadar diri kalau kita itu bukan siapa-siapa. Kita ini hanya debu yang berterbangan. Kalau kita sudah tahu diri, kita nggak ada rasa sombong lagi. Tapi kalau mereka kan merasa bahwa mereka tuh lebih dipentingkan, bahwa mereka tuh lebih penting daripada Tuhan. Bahkan dosa mereka aja ditebus sama Tuhan. Seolah-olah mereka yang berdosa, Tuhan yang nebus. Inilah NPD, kayak merasa penting banget gitu loh. Contohnya tadi merasa penting. Aku kan nggak minta dijelasin, mereka menjelaskan. Padahal mereka nggak ada ilmu. Jadi merasa penting buat ngejelasin itu, padahal nggak penting buat dijelasin, buat ngejelasin. Kayak ngerasa penting banget gitu.
Itu bahaya loh bangsa kalau orang-orang banyak di ini sama orang. Lah itu kan pernah ada korban jiwanya kakak. Korban terjadi itu 500 tahun inkuisisi. Itu orang-orang MPD kan. Yang kedua kolonialisme, Holocaust. Itu kan korban-korban MPD tuh. Hitler itu NPD banget tahu. Dia bahkan berencana untuk mencari tahu tombak penentu takdir, tombak yang nusuk lambung Yesus tuh. Tuh. Berarti mendingan jangan ini, pertama kita edukasi MPD dulu sama hoten-hoten. Mereka sudah ini enggak. Kalau mereka MPD kan kita susah. Aduh, bahasa debat sama kita tuh mereka. terlalu tinggi kak. Lo memang nggak bisa debat sama orang-orang MPD. Mana bisa debat sama orang MPD? Nggak akan bisa diskusi sama orang NPD. Mereka itu akan berputar terus untuk menjelaskan kesalahpahaman mereka. Nah tadi aku coba dari contohnya itu, apa yang ku tanya, aku konfirmasi dulu loh pengetahuan mereka. Apa kredibilitasmu ngajarin saya tentang kebangsaan? Kecuali dia misalnya saya sarjana hukum Uni, oke saya terima loh. Atau saya sarjana politik misalnya. Lah kalau cuma belajar sama saya, yang ngapain dia yang ngajarin saya gitu kan? Sama kayak anak kecil tadi yang naik tuh, biar saya yang jelasin Kristen lah. Dia siapa? Kamu apa ilmumu tentang agama Kristen? Nggak bisa ngejelasin kredibilitasnya. Artinya ini mereka tuh merasa tahu padahal nggak tahu. Terus sok-sok ngerasa bahwa dia tuh lebih benar daripada kita. Ini kebiasaannya mereka tuh merasa begitu. punya Roh Kudus gitu ya. Nah itu juga tuh merasa punya roh Tuhan dalam dirinya, seolah kalau mereka udah punya roh Tuhan itu nggak perlu belajar ya pasti benar gitu. Itu NPD juga tuh. Kasihan ya mereka ini dia. Iya, kredibilitas saja jangan-jangan mereka nggak tahu gitu loh. Jangan-jangan mereka nggak tahu apa makna dari kredibilitas. Jadi kayak Atau nanti aku kayak pakai bahasa-bahasa rendah aja deh, bahasa-bahasa yang apa kapasitas. Nah tetap juga kan. Oke lah aku ganti apa kapasitas. Oke. Apa gini aja mungkin ya. Kamu itu pernah belajar di mana gitu kali ya, biar mereka ngerti ya. Kalau kapasitas kredibilitas mereka nggak paham gitu. Gitu. Lagian Bona Ambon pica nona ternate linca Halo Nona, Pak. Ternate, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Said. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, monggo Pak. Ya, 5 alhamdulillah menit saya lagi. dikasih dulu. Saya satu menit aja nih. Saya tinggal di Jalan Atta-Hiriah, Pejaten Barat, Pasar Minggu. Di sini di RT saya ini cuma satu keluarga doang agama Kristen. Yang lain Islam semua di RT saya ini, di RT 13 RW 3. Kami sangat toleransi sama dia, sama Kristen itu kami tidak pernah ada masalah. Kami tidak pernah ada masalah apapun. Di waktu suaminya meninggal, dia punya rumah sendiri di sini. Kami beramai-ramai datang ke situ untuk menggelar tikar, memasang tenda. Pokoknya kami urusin semuanya sampai tamu-tamunya datang. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, di mana dibilang orang Islam ini tidak toleransi? Itu aja nih. Udah. Saya turun. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, saya jawab ya. Jadi begini, mereka ini senang mengangkat satu kasus yang pernah terjadi. Sorry. Ya, teman-teman kita Kristen ini menganggap orang Islam ini tidak boleh salah. Jadi kalau ada orang Islam salah satu aja berarti itu kesalahan agama Islam. Itu cara berpikirnya. Polisi? Mana tahu Bunda? Tanya sama Mama. Botak meresahkan ini. Pandi, Dek, Fadli, dia cari pensil, Dek. Si botak cari pensil. Pensil si botak hilang. Iya, pensilnya hilang. Jadi gitu. Dan ini sudah menjadi hal yang lumrah dari zaman dahulu. Makanya saya bilang, kalian kita wallahi kita umat Islam ini tidak akan dilihat dari ajarannya, tapi dilihat dari perilaku kita. Mereka akan menyalahkan kita kalau kita salah. Yang disalahkan bukan kita tapi agama kita. Padahal itu logical fallacy banget. Kalau menyalahkan agama karena perilaku, ya agama mereka nggak beres juga gitu loh.
ya. Nah, buat teman-teman non-muslim mending tinggalkan komal ini. Kenapa? Komal ini hanya untuk orang-orang yang berpikir dan berakal, tidak diperuntukkan untuk orang-orang yang hanya mengimani doktrin semata, tak bisa membuktikan kebenaran doktrinnya. Jangan naik di komal ini, nanti kalian itu tantrum, gak bisa tidur seminggu ya. Kenapa yang saya sampaikan ini kalian gak bisa bantah? Tolonglah teman-teman Kristen tuh gak usah naik ke sini, napa? Gak usah masuk ke sini juga gak apa-apa kok. Aku gak butuh orang Kristen untuk menjelaskan kekristenan. Udah 6 tahun aku belajar kekristenan, ngapain aku dengerin kalian gabrul? Mending aku ngomong sama pendeta kalian, kecuali kalian pendeta baru naik ke sini. Aku undang bahkan kalian. Nih aku punya uang nih buat bayar kalian pendeta nih. Bang berapa kalian aku bayar? Hah? Biar ngobrol sama aku pendeta, tapi kalian jemaat awam naik ke sini terguncang sendiri, malah aku yang kalian salahkan. Lucu kalian ini. Gitu ya. Jadi buat umat Kristen mending keluar dari komal ini. Kenapa? Karena komal ini diperuntukkan untuk orang-orang yang mau berpikir dan orang yang mau belajar dan mengajarkan kembali. Capek gue. Udahlah ya. Berhubung di sini waktu Ternate sudah masuk sholat asar, teman-teman yang di YouTube, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Itu semua salah Bang Mesias, salahkan dia. Dosa saya ditanggung sama dia, insya Allah. Ya. Dan Kan ada Hoten aja, Hoten kan sudah punya jaminan masuk surga tuh. MPD, surga nenek moyang mereka. surga bapak mereka katanya, kan mereka ngaku Yesus itu bapak mereka yang punya surga katanya. Surga bapak mereka. Iya loh, berarti mereka itu memang agama yang itu loh. Karena mereka sudah yakin sekali. Sedangkan kita itu kan insya Allah kan. Iya. Ih, parah loh. Ya, Sal, ada yang mau disampaikan, Dek, sebelum ini closing mau sholat asar? Sal Pasar Ibu. Apa kak? Apa Ada yang mau kak? Apa uni? disampaikan? Apa Ya, ada yang mau ada. Mau disampaikan nih, mau closing closing? aja. Oke. Teman-teman yang di YouTube ya, sekali lagi saya tekankan, kita itu umat Islam itu tidak memisahkan kenegaraan dengan keagamaan, karena agama itu mengatur segala aspek dalam kehidupan kami umat Islam. Bernegara pun kami akan ikut aturan Islam. Bahkan Islam itu tidak bertentangan dengan aspek-aspek yang ada di seluruh sistem kehidupan kita. Bahkan Islam itu memberikan maksimal minimal supaya apa? Kita tahu batas-batasannya. Itu Islam yang disebut dengan syariat. Lah kalian punya hukum apa? Ditanya cara mengasihi diri sendiri, ya apa yang cara mengasihi diri sendiri, ya apa yang saya mau ingin dibuat ke diri saya. Yang saya tanya itu ajaran, bukan keinginan pribadimu. Oh itu bagaimana deh kalau orang Kristen itu dia itu mafia, artinya thinking gitu. Dia kan mengasihi dirinya sendiri kan, dia main bunuh-bunuh orang aja. Itu Jangan pakai kata-kata itu. Udah lo tutup yuk. Assalamualaikum. Nih rungkat nih bentar gini gara-gara pemisian nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslimi awam untuk dimutatkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.